kita ketahui bahwa kulit ini kenapa sekali dipentingkan, apalagi sekarang ini sudah banyak sekali mengambil orang-orang penelitiannya, uji klinisnya dengan berbagai produk skincare-nya, dengan berbagai tindakannya, alat-alat yang terus. Karena kalau kita lihat kulit ini adalah organ yang cukup sangat luas, yang paling luas dari tubuh, hampir 16%. Apakah okronosis di kulit eritem bisa dipilih dan dipilih pakai apa yang bagus gitu dok? Untuk selanjutnya, bagaimana teknik chemical peeling pada scar atrofi? Dan yang ketiga dok, apakah chemical peeling bisa dikombinasikan dengan treatment lain seperti PDT dan ultrasound? Ya, tadi yang apa? Muka yang merah, yang eritem tadi maksudnya? Ya, kulit eritem, apakah pada okronosis dengan kulit yang eritem, apakah bisa dipilih? Yaitu kalau kulit yang eritem, walaupun bisa dipilih, kita harus hati-hati ya. Ya, halo dok, selamat siang dok, apa kabar? Selamat siang. Iya, baik Ernita, apa kabar juga? Iya, kita ketemu di sini. Sehat ya dok? Iya. Sehat, ya. Baik, syukurlah. Oke, baik dok, silakan dimulai saja materinya dok ya. Baik, saya akan mulai materinya untuk mulai share screen. Ya, baik, sudah muncul ya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Bayu, juga Dr. Ernita, dan semua panitia dari Perdaweri ini. Saya terima kasih diberi kesempatan untuk bisa presentasi mengenai chemical peeling, juga kepada yang saya hormati juga semua para undangan di sini yang mengikuti acara seminar ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Baiklah, untuk singkatnya saya mulai saja dengan chemical peeling, di mana kita ketahui bahwa chemical peeling ini sudah menjadi suatu tindakan yang sudah lama sekali dilakukan, dan sebelum kita mengetahui seperti itu, mungkin alangkah baiknya kita mulai mengetahui bagaimana basic skin fisiologinya sendiri, dari mulai anatomi kembali, dari histologi dan fungsi yang kulit yang basicnya, dan apa saja yang bisa dilakukan oleh chemical peeling sebagai patofisiologinya, dan bagaimana chemical peeling itu dari mulai preparation-nya, bagaimana prosedurnya, dan bagaimana mekanismenya. Dan untuk kita ketahui bahwa kulit di sini adalah suatu, kita lihat banyak sekali di sini sel-sel yang terdapat di kulit, di mana kulit ada 3 lapisan secara bagian besar, ada epidermis, ada dermis, dan hipodermis. Dan pada dermis sendiri bagi 2 bagian, ada papila dan retikuler, sehingga kita nanti berbicara untuk chemical peeling hanya bagian yang papiler saja, karena kalau yang bagian retikuler itu di sini cukup akan menimbulkan efek samping yang paling lebih banyak, terutama menimbulkan adanya scar. Dan di epidermis sendiri di sini kita lihat di sini banyak sekali sel-sel yang berpengaruh. Di sini ada sel melanosit ya, di mana bisa untuk pigmentation, yang menyebabkan pigmentation, dan juga bagaimana di sini adanya untuk epidermis, di sini ada beberapa lapisan, bagaimana nanti chemical peeling ini bisa merangsang untuk dari mulai stratum basalis sampai dia ke atas mempengaruhi renewal cell sendiri. Dan juga kalau kita lihat di sini pun ada sel imunitas, di mana imunitas di sini ada mulai dari limfosit, adanya di dermis ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada fibroblast juga, dan di sini adalah semua untuk penuaan. Jadi kalau proses pigmentation umumnya dimulai dari epidermis, sedangkan kalau penuaan biasanya dimulai dari bagian dermis. Dan ini secara histologinya kita ketahui bahwa dermis adalah bagian yang terbesar, dan juga tentunya di sini ada folikel rambut di situ, ada juga glandula sebasea, dan tentunya kalau glandula sebasea ini mengalami kelainan, ya tadi akan menyebabkan suatu acne vulgaris. Jadi yang epidermis yang normal, tentu kita lihat retirage-nya tidak memanjang, di mana itu adalah yang normal. Kita ketahui bahwa retirage ini adalah lekukan-lekukan dari epidermis ke papilaris. Jadi kalau yang normal seperti ini, kalau misalnya dia terlalu berlekuk sekali memanjang, berarti dia terjadi proses hiperkeratosis, jadi adanya terus berlebihan.
Nah, ini mempengaruhi turnover time daripada kulit. Kita ketahui bahwa turnover time itu di mana ada mulai pergantian sel itu dari mulai 21 hari yang normal sampai 35 hari. Kalau kurang dari itu tentu dia retritnya akan memanjang sehingga nanti dia akan terjadi suatu pengelupasan kulit yang berlebihan atau ada penyakitnya. Kita ketahui ya, autoimun biasanya penyakit seperti psoriasis itu terjadi pemendekan biasanya 3 sampai 4 hari dia sudah terjadi turnover lagi. Tapi kalau terlalu memanjang juga melebihi itu tentu di sini akan terjadi juga proses yang disebut dengan penuaan sehingga di sini pergantian selnya akan terlambat. Dan kita ketahui bahwa kulit ini kenapa sekali dipentingkan, apalagi sekarang ini sudah banyak sekali mengambil orang-orang penelitiannya, uji klinisnya dengan berbagai produk skincare-nya, dengan berbagai tindakannya, alat-alat yang terus. Karena kalau kita lihat kulit ini adalah organ yang cukup sangat luas, yang paling luas dari tubuh, hampir 16%. Dan tentunya ini memperlihatkan penampilan seseorang. Nah, kita ketahui bahwa fungsinya sendiri kita ketahui untuk proteksi, dan mana untuk infeksi, untuk trauma dari fisik, trauma dari kemis, juga dia bisa mengatur bagaimana body temperatur, dan juga dia mengatur kehilangan cairan, dan juga sebagai identifier untuk kosmetik. Jadi bisa dilihat penampilan orang yang kulitnya sehat itu akan diidentifikasikan bahwa dia bisa merawat tubuhnya dengan baik. Tapi kalau dia kita lihat adalah penampilannya aja sudah tidak karuan, bisa katakan bahwa dia tidak bisa menunjukkan kepribadian yang baik untuk menjaga dirinya. Dan epidermis sendiri tentu kita ketahui di situ adalah suatu organ di mana bagian lapisan yang ini akan mengatur keseimbangan sel dan elektrolit. Jadi dia fungsi sebagai homeostasis. Sedangkan untuk dermis sendiri ini adalah yang mempertahankan bagaimana kekakuan atau kekuatan daripada dan fleksibilitas daripada kulit sendiri. Sehingga kekenyalannya berpengaruh di situ, di mana kalau kita lihat adanya wrinkle, tentu di sini di dermis lah yang berperan. Jadi dari mulai wrinkle sampai dia mukanya ya, seperti itu. Dan pada dermis pun di sini ada vaskularisasinya. Vaskularisasi dari dermis ini, papiler dermis ini tentunya ini adalah yang mengatur bagaimana temperatur daripada tubuh. Dan pada dermis sendiri juga di sini adalah untuk dia mempunyai appendix. Di sini ada kelenjar ekrin, ada apokrin, ada kelenjar sebasea. Di sini pun mengatur untuk lubrikasi. Jadi untuk mencegah adanya gesekan. Karena ini akan mengeluarkan untuk mengatur kelembaban kulit sehingga kulit tidak menjadi kering. Jadi pada orang-orang yang penuaan tentu disinilah yang terganggu semuanya. Dan selain itu kita pun perlu mengetahui tipe kulit secara Fitzpatrick. Karena apa? Kita harus mengenal. Setiap kita melakukan tindakan kita harus betul-betul mengenal ini karena ini membantu kita untuk memprediksikan bagaimana respon dari pasien itu, terutama khususnya untuk chemical peeling. Karena chemical peeling ini bisa menjadikan suatu resiko yang tinggi pada orang-orang yang tentunya kulit tipenya 3 sampai kulit tipe 5, khusus untuk orang Indonesia. Tapi kalau tipe 6 itu biasanya tipe orang negro. Kita Indonesia itu tipe 3 sampai 5, walaupun kadang-kadang ada juga yang tipe 6. Tapi ini tipe 3 sampai tipe 5 adalah tipe kulit yang kita harus perhatikan karena mudah terjadi hiperpigmentasi post-inflamasi. Terutama terjadi kalau chemical peelingnya sudah masuk yang medium. Jadi kita harus hati-hati sekali menggunakan chemical peeling yang medium, apalagi ditambah dengan riwayat adanya pigmentasi pada keluarganya, tentunya ini pun sangat berpengaruh sekali. Dan ada beberapa problem kulit yang bisa diperbaiki oleh keadaan chemical peeling, yaitu adanya suatu proses akne. Kita ketahui bahwa akne itu adalah suatu penyakit inflamatori, di mana ini adalah inflamatoris yang kronis, dan dia mengenai kelenjar pilosebaceus. Tentu tandanya adalah adanya komedo yang terbuka dan yang tertutup. Juga ditandai dengan ada bentuk-bentuk yang inflamasi seperti bentuk papul, pustul, nodul atau kista. Semakin dia inflamatorinya terjadi nodul dan kista, semakin terjadilah komplikasi yang tinggi, terutama bisa menjadi scar, baik hipotropik atau hipertropik atau keloid. Dan akne ini sekarang ini sangat mengenai paling banyak tentunya pada dewasa, pada remaja 85-90%, apalagi sudah memasuki usia dia pubertas. Tetapi saat ini dia menetap hingga sampai dewasa. Oleh karena itu, keadaan akne vulgaris ini apabila dia menimbulkan suatu kecacatan, misalnya pada scar atau misalnya dia scar itu macam-macam. Bisa ada kemerahan, bisa kehitaman, atau yang lebih parah adalah scar atrofik atau hipertrofik atau sampai keloid. Tentu ini akan mempengaruhi kepada kepercayaan diri seseorang dan ini akan menurunkan quality of life. Jadi menentukan kualitas dari hidup dari seseorang. Sekarang sudah ada penelitiannya. Jadi penelitian ternyata quality of life pada orang yang kena akne, yang karena ada scar dan sebagainya, itu quality of life-nya sangat tergantung dibanding yang orang psoriasis. Memang karena kasusnya pada akne ini lebih banyak. Dan yang paling penting klasifikasi daripada lese akne tentunya ada yang dua, ada yang non-inflamatori dan ada inflamatori. Jadi nanti kita pun harus tahu
yang mana yang kita berikan chemical peeling yang non-inflammatory dan kapan kita memberikan peeling yang inflammatory. Karena ini nanti akan perbedaan bermakna. Karena kalau kita memberikan yang misalnya inflammatory, kemudian kita lakukan peelingnya terlalu misalnya tinggi konsentrasinya, ini proses akne pun bisa dirangsang dengan adanya proses inflamasi yang berlebihan. Jadi kita pun harus tahu, jadi kapan proses kulit ini yang mengalami, apabila dia sensitif terhadap sesuatu, makanya setiap orang ada yang di chemical peeling kok malah dia timbul jerawatnya, ya. Jadi erupsi acneiformis, kita harus tahu. Jadi kita harus melihat kapan kita lakukan peeling yang untuk yang inflamasi dan kapan kita melakukan yang untuk yang inflamatori. Ini sedikit mengenai patogenesis daripada akne. Kita ketahui bahwa akne ini ada 4 patogenesis, ini sudah pakemnya ada 4 ini, di mana kita ketahui bahwa dengan adanya akumulasi daripada sel epitel dan keratin ini, dia akan menumpuk di situ, menjadi sumbatan pada folikelnya, dan sumbatan ini tentunya akan mengakibatkan di infundibulum daripada folikel sebasea ini tentunya menjadi adanya proses terus menjadi komedo, dan setelah itu dengan adanya bakteri, di mana bakteri ini adanya P. acnes yang memang bisa profit adanya di mid dermis di kelenjar sebasea ini tentu akan berproliferasi karena dia di situ pun adanya suatu kumpulan daripada proses, ada juga karena ada hormon androgen di situ pun yang mempengaruhi adanya minyak sebum. Nah, tentunya perubahan daripada P. acnes ini akan merubah dari menjadi asam lemak yang bebas. Nah, ini tentunya akan menyebabkan juga proliferasi dari P. acne yang berlebihan, terjadilah suatu proses inflamasi. Dari inflamasi ini menjadi nodul, menjadi kista, tentunya kalau pecah menjadi scarring. Nah, problem yang lainnya untuk chemical peeling adalah pigmentation. Jadi ada beberapa hyperpigmentation yang kita bisa lakukan, ya. Jadi bisa ada yang epidermal melanosis, ada yang dermal, ada yang melasma. Memang ini juga semua kita bisa lakukan, tetapi kita harus lihat. Jadi sampai di mana yang kita berikan, apa yang superficial atau yang lebih medium pada keadaan kondisi seperti ini. Jadi kita harus lihat apakah ini warna coklat atau warnanya sudah mulai kebiruan. Karena kalau kita melihat coklat berarti dia superficialis. Tapi kalau sudah mulai kebiruan itu warnanya berarti dia lebih dalam. Atau bisa juga yang mixed type. Nah, kita harus ketahui dulu. Jadi di sini yang namanya melanogenesis ini paling umum disebabkan ada paparan sinar matahari, di mana paparan sinar matahari hampir 90% lebih akan menyebabkan peningkatan daripada alfa MSH dan ACTH. Tentu daripada alfa MSH dan ACTH ini akan meningkatkan melanosit dan juga dia meningkatkan migrasi daripada melanosit, ya. Dan ini tentunya akan meningkat lagi proses melanogenesisnya. Dan nanti kalau dia sampai terjadi di tangannya ini kan di sini biasanya dari satu basalis, di mana dia ada dendritnya, terutama dia akan dihantarkan sampai dia ke atas dan juga bisa menembus sampai ke dermis. Jadi di situ ada melanosom, jadi ada proses makrofag, di mana makrofag dari situ karena peradangan juga dia akan membawa sampai ke dermis, sehingga itulah terjadinya proses daripada melanogenesis. Dan di sini tentunya enzim yang berperan untuk merubah melanogenesis ini adalah tirosinase. Nah, ini salah satu hal kenapa kita harus melakukan priming, karena priming itu tujuannya adalah menekan daripada enzim tirosinase ini, sehingga kalau kita tidak melakukan priming, langsung kita mengadakan chemical peeling, nanti ini tidak akan terangsang, sehingga bukannya akan lebih baik, malah terjadi hipertensi post inflamasi. Jadi tujuannya priming itu di situ. Biasanya kita berikan obat-obat untuk whitening agent yang lebih baik, memang yang sifatnya untuk menekan enzim daripada tirosinase seperti itu. Dan ini kita ketahui kalau melanogenesis itu dianggap seperti suatu barang gitu, ya. Jadi ada barang di mana ada supir truknya, dia ada jalannya, dia menggunakan transport truk, ada di mana si melanogenesisnya itu dianggap sebagai parcel tadi, ya, melanosomnya itu, dan dia ada tandanya, kemudian ada dikirimkan ke satu rumah. Demikian pula dengan proses terjadinya melanogenesis. Dia pun dihantarkan oleh seperti ini. Jadi ada SLEC 2A, kemudian ada myosinnya, ada aktin filamennya sebagai jalan, sehingga dia bisa terjadi proses yang menghantarkan. Makanya kenapa juga kita untuk menekan proses penghantaran daripada pigmen itu kita melakukan priming juga dengan memberikan asam retinoat. Tujuannya itu, asam retinoat itu selain untuk menambah penetrasinya lebih bagus, selain juga menipiskan status korneum, itu salah satunya adalah memperlambat proses daripada si pigmen ini dihantar, jadi tahan oleh ini. Selain itu juga pada proses skin aging, pada penuaan kulit. Jadi pada penuaan kulit kita ketahui bahwa ini terjadi di proses di dermis. Dan penuaan ini terutama dipengaruhi oleh adanya kolagen, elastin, dan juga adanya hyaluronic acid. Tentu kita ketahui bahwa kolagen di sini tentu sebagai dia penunjang.
dia akan infrastruktur di sini, infrastruktur supaya dia sebagai penunjang sebenarnya tetap kenyal. Demikian pula dengan elastin, di mana elastin ini membantu untuk terjadinya elastis pada kulitnya. Selain itu juga ada hyaluronic acid yang dibutuhkan, asam hyaluronat yang tujuannya dia untuk mengikat cairan sehingga air tidak terbuang atau disebut dengan transepidermal water loss. Jadi tidak terjadi suatu TEWL yang meningkat sehingga dia akan menjaga kelembabannya. Ini yang dibutuhkan asam hyaluronat. Sedangkan kalau pada orang yang penuaan, tentu ini terjadi penurunan semua, baik kolagen, baik elastin maupun asam hyaluronatnya. Kita ketahui bahwa usia dimulai dari usia 30, tentu ada terjadi perubahan tekstur. Pertama adalah penurunan dari turnover-nya di epidermis. Dia akan berkurang, di mana kita ketahui bahwa turnover itu biasanya dimulai dari 21 sampai 35 hari, ini tentunya akan menurun. Sehingga akibatnya dia akan menjadi melambat, proses kolagen juga akan berkurang, ditambah dengan kolagen yang berkurang karena ada hampir setiap tahun 1% itu dia akan berkurang setelah umur 30 tahun. Jadi memang secara fisiologisnya memang kolagen ini akan berkurang 1% setiap tahunnya setelah umur 30 tahun. Jadi kulitnya pun akan menjadi lebih tipis. Setelah itu pun usia 30 ini menyebabkan penurunan daripada jaringan elastik, juga lemak, dan juga aliran darah di situ. Tentu ini juga menyebabkan adanya penurunan daripada elastisitasnya. Dan juga berkurangnya adanya folikel rambut, appendix kulit juga mulai berkurang dari folikel rambutnya, kelenjar keringatnya, sampai kelenjar sebasenya, tambah kering juga kulitnya. Dan kemampuan tadi untuk menangkap cairannya, untuk pikat cairan tentu makin kurang, sehingga kulitnya pun bertambah kering. Dan kita ketahui bahwa ini penyebabnya sudah jelas ya, ada faktor luar dan faktor dalam. Sedangkan kalau faktor dalam tentunya ada yang genetik dan juga ada yang sifat dari kronologi, ada juga karena hormonal. Sedangkan faktor luar itu adalah faktor-faktor yang bersifatnya lingkungan dan gaya hidup ya. Jadi yang paling utama lingkungan, terutama paparan matahari. Paparan matahari yang paling sekali merusak, di mana dia merusaknya ada UVB dan UVA, di mana UVB itu karena panjang gelombangnya pendek, dia biasanya sampai ke epidermis dan dia menyebabkan burning, terbakar, ini yang menyebabkan pigmentation. Tapi kalau UVA-nya dia akan merusak DNA sehingga terjadi kerusakan DNA damage. Tentu pada DNA damage ini terjadi proses berupa ada proses ditambah dengan adanya inflamasi, ditambah juga dari mitokondrianya juga metabolismenya juga terganggu. Semuanya ini akan menyebabkan suatu radikal bebas, sehingga tentu ini akan mempercepat terjadinya proses penuaan. Nah, ini adalah untuk menilai bagaimana menilai pada penuaan pada seseorang. Jadi kalau kita lihat di sini klasifikasi dari Glogo ini, di mana kalau yang ringan itu biasanya tipikalnya usia 28 sampai 35, dia tidak ada wrinkle-nya. Tetapi dia sudah mulai ada early photoaging-nya. Jadi ada pigmennya sudah mulai ada perubahan warna, tapi tidak ada tanda keratosisnya yang tadi yang menimbul ya, dan juga wrinkle-nya minimal dan masih menggunakan make up kalau mau ditutup pun minimal. Sedangkan yang sudah moderat itu dari umur 35 sampai 50. Dan dia mulai tampak wrinkle-nya pada saat dia bergerak. Dan ini pun sudah ada moderat daripada foto aging-nya. Jadi sudah mulai ada spot-spot warna kecoklatan, ada tanda keratosisnya, malah bisa diraba, dipalpable, bisa juga sudah bisa teraba ya. Jadi kemudian juga dia smile line-nya juga sudah mulai kelihatan dan dia sudah mulai nih menggunakan foundation untuk menutupnya. Sedangkan kalau tingkat lanjut itu umur 50 sampai 65, tentu pada saat dia pun sudah kelihatan wrinkle-nya. Dan dia pun akan lebih lanjut kelihatan tanda foto aging-nya dan sudah kelihatan perubahan warna itu jelas. Dan kapilernya pun sudah mulai kelihatan ada tampak di sini teleangetasis ya, dan ada keratosis yang jelas, dan juga kalau menggunakan foundation pun dia udah agak sulit ya menggunakannya itu ya, dan maaf, apalagi kalau udah 60 ke atas ya. Maaf Dok, ya para peserta Kak dipelan sedikit ya, penjelasannya, mungkin bisa dipelankan sedikit. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih. Baik. Dan ini untuk yang kasus yang berat, di mana pada usia 60 tahun lebih ke atas, tentu ini sudah wrinkle semua gitu. Jadi only wrinkle, jadi udah semuanya wrinkle. Dan tentunya ini foto aging yang berat. Dan warna kulitnya pun udah tidak warna kehitaman, kadang-kadang keabuan ya warna kulitnya. Dan biasanya juga sudah ada tanda-tanda keganasan, misalnya kayak precancer, actinic keratosis gitu ya, udah tanda precancernya di situ. Dan hampir semuanya wrinkle. Ya, dan kulit normalnya tuh hampir tidak tampak ada gitu, dan ini tidak dapat digunakan lagi dengan make up. Nah, tentu ini semua ini yang berjalan secara kronologis, yang secara umum. Kita sebagai dokter estetika ini bisa memperhambat semuanya, bisa melambatkan ini semua. Jadi keadaan ini makanya kenapa kita harus belajar dengan chemical peeling ini bisa membantu yang tadinya 60 lebih ke atas tampak seperti ini, kita kurangi.
penampakannya. Jadi kita bisa membantu proses untuk mengurangi hal-hal seperti ini menurut Glogo. Dan kita masuk sekarang ke chemical peeling. Tolong kasih tahu lagi Dr. Ernita kalau saya kecepatan. Ya. Baik dok. Ya, terima kasih. Ya. Jadi sejarah dari chemical peeling itu dimulai dari tahun 1550. Jadi sudah lama sekali mulai dideskripsikan chemical peeling ini. Dan mulai dipublikasikan pun pertama kali tahun 1882. Dan ini yang digunakan itu ada fenol, TCA dan asam salisilat. Jadi ini yang paling pertama yang digunakan. Kemudian tahun 1920 itu sudah mulai dimulai ada pengguna-pengguna daripada peeling. Kalau zaman sekarang mungkin dokter estetika ya, kalau zaman dulu namanya lay peelers gitu. Lalu 1991 ini mulai dipublikasikan dan dipublikasikan secara teknik daripada variasi tarik daripada peeling sendiri ya dan juga diketahui bahwa fenol ini ternyata bisa menyebabkan toksis pada ginjal. Nah, tahun 1962 mulai itu ada Baker-Gordon formula. Itu mulai pertama kali dipresentasikan. Dan tahun 2010, nah ini mulai juga nih ada phenol croton oil pill mulai disampaikan. Ini di bawahnya juga mulai nih, yang dimana fenol ini tahun 1892 ya, dideskripsikan, tahun 1927 demikian juga ya. Sampai tahun 2015 ini, sekarang nih chemical peeling ini bukan hanya digunakan oleh dokter kulit atau dokter estetika, tetapi sudah dikombinasikan oleh bedah plastik. Jadi bedah plastik pun menggunakan untuk kasus-kasus bedah plastik ya. Jadi ini dikombinasi sama dia ya. Malah di sini pun tahun 1994 sudah mulai itu. Dia menggunakan facelift dengan TCA peel. Jadi sudah digunakan oleh bedah plastik. Nah, chemical peeling sendiri itu mempunyai arti di mana dia itu suatu metode yang bisa merangsang untuk menyebabkan kulitnya tuh ablation, memang dirusak kulitnya itu oleh bahan chemical yang sifatnya itu mendapatkan hasil yang cepat, tetapi sifat lukanya itu dapat kita prediksi. Dan tentunya kerusakannya juga merata. Itu yang kita inginkan ya. Jadi kalau nanti ada penggunaan peelingnya tidak merata, berarti itu salah dalam preparation-nya. Jadi penggunaan chemical peeling harus merata, harus uniform ya, karena itu akan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dan juga nanti ada beberapa yang mana pakai pekan netralisir, mana yang tidak. Karena ada beberapa bahan yang tidak bisa dipredictable sehingga diperlukan netralisir. Nah, untuk kita tahu predictable ini, terutama ini tentu kita akan berharapkan ini adalah tadi kerusakannya juga, kerusakan kulitnya itu karena dapat tadi dipredictable dan juga dia merata, tentunya akan hasilnya lebih optimal dan mendapatkan lukanya tuh tentunya akan normal dan mendapatkan hasil untuk peremajaannya. Dan tentunya kita ingin mendapatkan komplikasi yang sangat minimal ya, karena biasanya tadi kalau tipe kulit yang 3, 4 dan 5 tentu kita tidak mau mengharapkan terjadinya suatu PIH ya, perubahan pigmentasi yang tidak diinginkan. Dan apalagi kadang-kadang pada medium depth itu sering sekali menyebabkan scarring, apalagi yang depth, yang sampai fenol, di mana fenol itu selain tadi toksik pada ginjal, juga bisa menimbulkan scarring. Dan secara histologi kalau kita lihat di sini, ya, jadi pada awal kita oleskan, tentu terjadi burn daripada epidermis, itu kalau yang superficial. Kalau sampai yang medium depth, tentu sampai dermisnya juga yang kena. Dan proses di situ akan terjadi suatu regenerasi, ya, dari 2-5 hari ini, dia akan melakukan regenerasi dari bagian folikularnya sendiri dan bagian ductus eccrine dan epitel di sini, ya. Dan tentu setelah itu akan terjadi suatu perubahan, ya. Jadi tampak kulitnya lebih baru lagi, ya, dan epidermisnya lebih baik, ya, struktur lebih baik, ya. Dan kita ketahui ini adalah wound healing, di mana wound healing ini ada beberapa fase-fasenya. Kalau kita lihat di sini, di mana pada fase awal itu, pada waktu terjadi injury, kita lakukan chemical, tentu terjadi vasokonstriksi, di mana dia terjadi ada platelet agregasi, dan juga ada leukosit migrasi. Jadi proses inflamasi sudah terjadi di sini. Dan ini terjadinya bisa dalam waktu detik sampai dengan jam. Kemudian dari situ dia akan masuk ke fase inflamatori. Dari ini beberapa hari, dari jam sampai beberapa hari. Tentu di sini akan terjadi juga proses inflamasi yang kita inginkan, terjadi neutrofil, kemudian juga ada rilis kemotraktan di sini, ya, kemudian juga ada makrofag, fagositosis di sini, semua akan memperbaiki. Sehingga timbul juga di sini ada suatu akan merangsang terjadinya growth factor. Setelah itu akan muncul fase disebut dengan proliferasi dari beberapa hari sampai minggu, ya. Dan tentu yang diharapkan di sini terjadi proliferasi daripada fibroblast, juga terjadi sintesis daripada kolagen, juga
ECM-nya, extracellular matrixnya juga kita berharap terjadi reorganisasi, terjadinya juga angiogenesis, terjadi granulasi di sini, terjadi epitelisasi, dan akhirnya terjadilah remodeling. Remodeling ini membutuhkan waktu dari minggu sampai bulan. Akhirnya penyembuhannya akan membaik. Nah, apabila kita ada sesuatu hal yang menyebabkan ini terganggu, biasanya pada proses fase inflamasi, disinilah bisa terjadi timbulnya komplikasi. Ya, misalnya pada orang-orang yang menggunakan pengobatan isotretinoin, ya, misalnya isotretinoin tidak kita berhentikan, biasanya pada dosis yang tinggi diberikan, ya, kita lakukan yang medium depth itu akan terganggu penyembuhan lukanya di sini. Ya. Nah, ini yang akan menyebabkan nanti jadi scarring. Jadi kita harus hati-hati kalau ada riwayat orang menggunakan isotretinoin, ya, dengan dosis yang tinggi. Kita lakukan chemical peeling, sebaiknya kita berhentikan dulu karena takut ada gangguan dari proses pada waktu inflamatori di sini. Dia akan memperpanjang sehingga dia bukan hanya setelah memperpanjang, tentunya dia akan melambat penyembuhannya, proliferasinya tidak terjadinya juga melambat, akibatnya nanti terjadi juga hal yang lain, ya. Nah, indikasi untuk chemical peeling kita ketahui bahwa ada beberapa indikasinya, yaitu pada kelainan kulit, ya, pada pigmentasi berupa lentigenes, ya, evelit, melasma itu, dan precancer lesion itu bisa pada keratosis apinik, ya. Dan untuk yang scar kita dapat berikan juga yang acne scarring, ada yang traumatic scarring atau cervical scarring, ya. Tentunya kalau yang scarring tergantung daripada jenisnya nanti. Demikian pula pada kasus-kasus yang inflamasi, bisa digunakan yang acne dan rosacea. Sedangkan yang untuk penuaan, chronal aging, bisa digunakan ini pada keadaan yang superficial kelainan di epidermis ataupun yang sampai sudah dalam, yang ada retide, ya, ada wrinkle-nya lebih banyak. Tapi kita harus tahu juga di mana untuk penggunaan peeling ini ada kontraindikasi yang absolut dan ada yang relatif. Yang paling absolut adalah tentunya kita tidak bisa berikan peeling pada orang yang tentunya alergik dengan bahan chemical peeling itu. Jadi kalau kita misalnya ada curiga orangnya sensitif sekali, ya sebaiknya kita oleskan dulu di belakang kupingnya. Sementara itu di belakangnya, kalau dia ternyata langsung terjadi suatu proses dermatitis kontak iritan, di mana tandanya dia ada lepuh, ya, dalam waktu ada lepuh, kita tidak bisa berikan lagi bahan seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya aman, silakan. Demikian juga pada pasien yang misalnya tidak ekspektasinya itu tidak realistik gitu. Ya, dia berharap dengan chemical peeling itu langsung akan putih sekali gitu, ya. Padahal misalnya terjadi kelainannya berupa pigmen atau yang jerawatnya dalam sekali bisa baik gitu, ya. Atau misalnya ada scar yang langsung bisa membaik. Nah, kalau ada yang kayak gitu kita nggak usah kita lakukan karena pasien ini pasti nanti banyak tuntutan. Kita akan lebih capek, ya. Tapi ada beberapa yang kontraindikasinya relatif. Kita bisa lakukan, bisa tidak, tergantung daripada keadaan pasiennya. Tentu adalah riwayat-riwayat yang baru di radioterapi. Jadi kalau misalnya baru riwayat tapi dia misalnya baik-baik saja kulitnya, kita nggak apa-apa, masih bisa kita lakukan. Tapi kita harus hati-hati, harus dengan aman melakukannya. Jadi kita harus tes dulu apakah dia kira-kira sensitif tidak dengan melakukan ini. Atau pada orang-orang yang sering outdoor, yang kerjaannya memang harus di luar, misalnya olahragawan, ya, poluan, kita harus lihat dulu kapan kita akan berikan nih peelingnya yang menyebabkan nanti takut jadi hiperpigmentasi post inflamasi. Karena ini pada di peeling itu mau tidak mau akan terjadi suatu proses sensitive skin, kulitnya akan lebih sensitif. Jadi kalau begitu dia kena paparan matahari lagi, dia akan lebih. Kecuali kalau kita akan menekankan pada dia betul-betul dia menggunakan sunscreen-nya yang betul-betul harus diulang terus, ya. Penggunaannya pun tidak boleh sampai tidak digunakan. Juga pada orang hamil dan juga orang menyusui, ya. Atau juga pada luka terbuka kita harus perhatikan, ya. Atau juga ada riwayat misalnya pada virus, ada verruca, ada jamur, ya, ada infeksi bakteri, ada kasus-kasus dermatitis, ya. Dan juga ada operasi pada daerah kepala dan leher, juga ada riwayat herpes simplex, ya. Kemudian ada riwayat kelainan jantung, ya, kelainan hepatorenal disease. Kita harus lihat karena ada beberapa bahan yang seperti resorcinol kita tidak sarankan, ya, pada hal-hal seperti ini. Demikian pula juga pada kasus asam salicylic akut terjadi salicylism. Juga ini pada orang-orang yang baru dicukur rambutnya, misalnya daerah wajah, bercukur kumis, cukur jambang, ya, kita harus hati-hati, atau hair removal, ya. Juga penggunaan tadi isotretinoin, ya, di mana sebelumnya selama 6 bulan ini kita harus hati-hati, terutama untuk yang dosisnya yang besar, yang cenderung dia terjadi tadi penyembuhan lukanya akan terganggu. Juga pada orang yang cenderung terjadi abnormal scar, jadi kita harus tanyakan juga riwayatnya, apakah dia punya riwayat penyembuhan lukanya itu jadi scar, hipertropik atau pada keloid, kita harus lihat. Jadi kalau scar hipertropik tentunya bentuk kelainan kulitnya itu menimbulnya itu tidak melebihi luka. Tapi kalau keloid itu
bentuknya setelah 6 bulan dia akan melebihi lukanya. Itu bedanya keloid dengan hipertrofi scar. Jadi kalau melebihi daripada batas luka itu keloid, tapi kalau tidak melebihi berarti hipertrofi scar. Juga ada riwayatnya pasien-pasien HIV ya atau tanda-tanda infeksi HIV seperti itu. Nah, ini ada beberapa klasifikasi. Nanti memang kita bagi lagi ya. Klasifikasinya tuh ada yang membaginya itu 3, ada yang membaginya 4. Jadi ada yang 3 tuh membaginya, dia ada yang superficial, medium, dan deep. Sebetulnya tidak beda jauh banyak sih, hanya bagaimana konsentrasinya saja ya. Hanya kalau superficial, tentu dia itu sampai ke perbatasan daripada epidermis dan dermis. Jadi ada membran basalis di situ ya. Jadi perbatasan situ yang kena. Jadi yang kita gunakan umumnya adalah AH yang tidak melebihi dari misalnya 50% seperti BHA itu salam salisilat misalnya ya tidak melebihi daripada 30%. Dan AH juga yang lainnya seperti glikolik tidak melebihi dari 50%. Yang laktik juga bitumandlik juga sama, pirufik juga sama ya tidak melebihi dari 50%. Dan tentunya ini pasti ada efek samping semuanya ya. Jadi walaupun dia superficial akan terjadi juga efek sampingnya berupa PIH. Jadi kita harus lihat orang-orang yang adanya eritem yang bisa menetap, eritemnya misalnya eritemnya hanya dalam beberapa jam atau sampai hari, tiba-tiba ini melebihi berhari-hari, karena itu akan terjadi suatu proses PIH. Ya, juga bisa jadi pruritus, terjadi terbakar, ya, dan sampai ada epidermolysis, ada pengelupasan pada kulit, ya. Dan untuk yang medium sendiri ini ada beberapa, ini bisa sampai ke dermis bagian papiler ya. Nah, ini bisa digunakan salicylic acid yang lebih dari 30 hingga 35 ya atau 30 tapi dia diaplikasikannya tidak one layer, jadi multi layer. Atau pada glycolic acid yang 70% ya. Bisa dengan Jesner atau tidak dengan Jesner. Ada yang TCA pun sama. Jadi monolayer atau ditambah juga dengan adanya Jesner. Ini akan lebih dalam karena Jesner itu sifatnya dia untuk menambah penetrasi daripada TCA maupun glycolic acid sendiri. Nah, ini kalau ada kejadian ini sama juga menjadikan PIH, juga bisa terjadi proses bakteri ya, terjadinya infeksi bakteri, ya ada jamur, ya ada reaktivasi dari herpes juga karena dia akan lebih dalam ya. Tentu kita harapkan terjadi karena sekarang yang paling susah kita lakukan untuk melakukan penyembuhan. Tetapi kalau milia ya kalau bentuk acneiform eruption itu masih bisa kita lakukan. Jadi kita takutkan adalah scar yang paling kita khawatirkan. Demikian pula pada kasus pada pemberian tipe peeling yang deep di mana TCA-nya akan lebih besar. Biasanya kalau yang lebih dalam ini biasanya pada tertentu saja, jadi tidak semua wajah biasanya, hanya beberapa saja pada bagian vokal saja. Karena di sini lebih dalam lagi sampai ke area retikular dermis ya. Dan tentunya pasti ini terjadi PIH juga ya pada kasus seperti ini dan juga terjadi infeksi juga bisa. Dan kalau misalnya memang dalam, biasanya terjadi juga nih gangguan seperti adanya aritmia, gangguan pada ada terjadi cardiotoxicity ya. Kemudian dia karena sifatnya juga dia bisa terjadi systemic absorb, terutama yang fenol ya. Ini biasanya pada fenol ada kasus-kasus 30% sampai 50% akan terjadi absorpsi daripada fenol tersendiri, akan terjadilah suatu gangguan dari hepatotoksik ataupun nefrotoksik ya. Memang ada yang membaginya seperti ini tadi, ada yang membaginya seperti tadi, jadi ada yang membaginya yang 4 ya. Jadi kalau ini sampai stratum spinosum ya, dari stratum corneumnya sampai spinosum. Jadi dia membagi seperti ini. Tetapi kalau misalnya yang superficial sampai ke basale seperti ini ya. Demikian pula yang deep. Yang deep ini ada yang medium sampai ada yang deep sampai ke vas retikular. Ini pembagiannya ini tergantung kita menggunakan konsentrasi yang mana kita bisa kita lihat ya. Dan tentunya pada chemical peeling sendiri, ya kedalamannya itu sangat tergantung dipengaruhi oleh konsentrasi. Jadi makin tinggi konsentrasi tentunya peelingnya itu akan lebih dalam lagi ya. Dan bagaimana teknik aplikasinya? Jadi bisa kita menyebabkan lebih dalam itu karena berlapis-lapis atau kita menggunakan penekanan misalnya. Misalnya kita karena saking senangnya gitu ya atau chemical peeling itu kita tekan gitu. Ada misalnya menggunakan bahan yang misalnya menggunakan seperti kapas misalnya, kapas itu kita tekan-tekan, itu sama akan menyebabkan tehnya lebih dalam lagi. Atau juga yang seperti AHA, ini kan perlu netralisir, di mana ada waktu-waktunya. Ini terlalu lama kontaknya, ini pun sama akan lebih dalam, ya. Nah, demikian pula dengan bagaimana tipe kulitnya sendiri, ya, dan ada problemnya. Juga dipengaruhi juga oleh bagaimana pretreatmentnya sendiri, ya. Dan memang sifat kedalaman terjadinya chemoexfoliation ini tergantung pada dosisnya, ya tergantung pada dosisnya yang paling utama, tergantung pada dosisnya, jadi pada konsentrasinya dulu yang paling utama. Dan memang paparan ini
berbanding terbalik dengan konsentrasi gitu ya. Jadi misalnya kita kasih yang 70%, tapi waktunya sebentar, ya tidak akan dalam. Tapi walaupun kita kasih yang kecil, misalnya 20%, 35%, tapi dia lama, tentu akan lebih dalam. Jadi ini artinya waktu exposure ini berbanding terbalik dengan konsentrasi yang kita berikan. Ya. Dan ini target area daripada peeling sendiri, kita akan bisa lihat di sini secara histologisnya. Jadi kalau yang superficial tadi yang bagian epidermis ya, di mana ada satu yang superficial ini ada yang sampai satu spinosum, di mana ada yang sampai ke membran basalis tadi ya, yang daripada superficial ini ada juga yang sampai medium depth peel sendiri ya. Jadi ada sampai ke papilla dermis, sampai yang lebih dalam lagi sampai mid reticular dermis. Tentu yang mid reticular dermis tidak kita lakukan ya kalau di Indonesia ini kalau jarang sekali, kalaupun ada pun ini dilakukannya mungkin harus membutuhkan anestesi karena ini akan sakit sekali pasiennya ya, karena pasien akan terasa burningnya tuh akan hebat, sehingga lebih baik ini memang dilakukannya harus khusus tempatnya ya, memberikan juga anestesi ya. Nah ini pada yang superficial peel ini mekanismenya itu kita berikan adalah kita ketahui bahwa ini kan di bagian epidermis, di mana epidermis itu banyak corneosit. Kita ketahui bahwa corneosit itu melekat, sehingga untuk yang diharapkan pada superficial peel ini dia mengurangi adesinya. Dengan adesinya berkurang, tentu dia terjadi epidermolysis, jadi terjadi pengelupasan. Ya. Dan dia pun secara tidak langsung terjadi proses inflamasi, dia akan menyebabkan juga dia ke arah dermis proses inflamasinya itu. Sehingga dia akan bisa membantu meningkatkan juga kolagen deposition, walaupun dia tidak sebanyak yang kita lakukan untuk yang medium depth ya. Jadi kalau sudah mulai yang severe ya, atau yang medium photo agingnya memang kita sudah tidak melakukannya yang lebih lagi, jangan yang superficial peel ya. Harapannya karena kita akan melakukan yang tapi kalau kita lakukan terus-menerus ini pun akan ada hasilnya ya. Karena memang superficial peel ini paling aman gitu ya, paling nyaman untuk semua tipe kulit ya. Jadi dia paling sedikit kemungkinannya terjadi efek sampingnya, komplikasinya. Dan juga dapat digunakan ini pada bagian yang luar daripada wajah, tentunya bisa pada ekstremitas atas, pada leher, pada dada, ya, pada perut, ya. Dan walaupun dia ada beberapa yang tidak menyebabkan frosting, tapi bisa juga terjadi frosting. Misalnya di luar TCA, TCA kan pasti menjadikan frosting endpoint-nya. Tetapi ada juga yang di luar itu pun bisa menyebabkan frosting, ya. Nah, tentu ini paling bagus, ya, paling baik superficial peel ini digunakan untuk hiperpigmentasi yang superficial. Kita lihatnya seperti apa? Warnanya yang kecoklatan ya, atau bisa juga pada bentuk yang ringan sampai yang moderat daripada photo agingnya ya. Jadi halus wrinkle-nya itu kita bisa lakukan memberikan ini ya. Nah ini kalau kita lihat lagi perbedaannya daripada superficial peel ini ya, jadi ada beberapa superficial peel ini, ada yang AHA, ada Pyruvic ya, ada Jessner. Kalau kita lihat di sini yang menggunakan netralisir tentunya ini golongan-golongan yang AHA ya, seperti alpha hydroxy acid, juga Pyruvic acid ini menggunakan netralisir. Karena kalau tidak digunakan selama dia menempel terus ada di situ, tidak dinetralisir, tentu dia akan terus makin dalam ya. Jadi kita harus hati-hati menggunakan ini. Jadi ini memang begitu dioleskan tentu akan terjadi burning, rasa terbakarnya ada, terutama untuk asam pirufat ya. Dan yang untuk Jessner solution ya, ini pun digunakan juga, di mana dia biasanya tidak terjadi frosting ya dan tidak perlu netralisir. Jadi dia terjadi di sini adalah dermal ödem juga dan terjadi pada stratum corneumnya sendiri. Sedangkan yang TCA digunakan yang superficial itu yang konsentrasinya 10-20% ya, dan tentunya kita akan melihat bentuk uniknya itu dia terjadi frosting. Jadi kita lihat ini kalau ada bentuk frosting, nah ini udah kelihatan itu akan dia dalam ya. Jadi kita akan lihat di sini. Dan kalau sudah terjadi frosting ya tentu kita jangan oleskan lagi ya, satu oles aja gitu, jangan berkali-kali kok rasanya belum muncul nih ya, kok karena itu akan terjadi, jadi kita hati-hati ya. Demikian pula dengan asam salisilat. Jadi asam salisilat ini jadi awalnya itu dia sifatnya ini paling banyak digunakan untuk akne yang sifatnya komedo. Jadi karena dia punya sifat komedolitik, jadi beda dengan yang lainnya. Dia punya komedolitik ya, dan dia juga bisa melakukan melihat adanya pengelupasan dari stratum corneumnya sendiri ya. Dan dia pun kalau dicampur, misalnya ada juga sekarang ini pencampuran antara salicylic acid dengan TCA. Nah itu dia akan meningkatkan juga prosesnya ya. Tentu ini akan menjadikan suatu proses juga burning atau terbakar, dan lama-lama malah akan terjadi kebas gitu ya. Nah ini
hati-hati juga ya, karena side effect-nya bisa terjadi salicilism ya, jadi ada gangguan proses salicilism. Nah, kalau untuk retinoin sendiri, kalau untuk yang superficial pill ini tidak, sifatnya dia tidak mendestruksi ya, tetapi dia membantu turnover sel, jadi memperbaiki terus ya. Jadi dia tidak nyeri ya, tetapi uniknya dia retinoin ini bisa berubah warna gitu menjadi kekuningan ya. Jadi kalau didiamkan gitu sampai 6 jam itu akan didekomposisi oleh UV light, itu akan jadi berubah warna. Jadi lebih baik cepat dicuci ya, kurang daripada 6 jam. Nah, ini pun akan terjadi suatu warna kemerahan juga ya, tetapi ini lebih halus ya. Nah, ini ada juga resorcinol. Resorcinol pun ini adalah suatu yang menyebabkan dia melemahkan adanya ikatan hidrogen di keratin, sehingga tentunya karena ini juga lebih ringan, bisa dipakai tiap hari aplikasinya sampai 3 hari gitu. Waktunya itu 3 hari diaplikasikan ya. Tapi hati-hati karena ini pun bisa menyebabkan dermatitis kontak iritan. Tetapi ini tidak boleh pada orang dengan gangguan tiroid karena bisa terjadi misurim. Jadi kita tidak harapkan karena dia bisa menyebabkan resorcinol ini, selain itu pun mengganggu methemoglobin. Jadi harus hati-hati ditanya pasiennya apakah ada riwayat gangguan seperti ini. Ada juga orang yang menggunakan solid carbon dioxide. Jadi ini adalah suatu batang daripada es yang dibentuk gitu dan bentuknya blok gitu. Nah, ini bisa dicelupkan kepada etanol. Kemudian dia digunakan untuk akne ya, biasanya gitu. Nah, ini seperti tentunya pada orang-orang yang punya efek samping yang alergi pada dingin, kita tidak bisa gunakan ini. Nah, pada AHA sendiri ini adalah suatu asam karboksilat, di mana dia mempunyai ikatan hidroksil group ini pada posisi alfa pada karboksil group. Dia terbagi dari beberapa, karena dia terbuat dari buah ya, ada dari apple yang disebut dengan asam amelic acid, ada yang dari anggur tartaric acid, ada dari lemon atau orange, dan orange citric acid, ada juga yang paling sering adalah yang digunakan adalah glycosic acid dari tebu ya, dan juga ada yang susu lactic acid. Nah, ini fungsinya tadi ya, dia menyebabkan berkurangnya adesi daripada sel corneosit sehingga terjadi pengelupasan. Yang paling sering adalah glycolic acid karena glycolic ini adalah paling simple AHA-nya dan juga paling kecil ya untuk sebagai chemical, sebagai di struktur kimianya itu dia paling simple dan paling kecil ya. Dan dia juga molekul yang sifatnya hidrofilik ya, dengan mempunyai bioafilitas yang paling besar dari semua AHA, sehingga ini paling sering digunakan adalah paling topnya ini ya. Dan tentu dia mempunyai efek chemoexfoliation itu dari 30 sampai 50% sudah mulai ya kelihatan ya terjadi chemoexfoliation, apalagi yang lebih tinggi lagi dari itu. Dan ini karena dia mempunyai prototipikalnya, dia harus dilakukan netralisir. Dia tidak bisa non self, dia tidak bisa terjadi sendirinya aja gitu. Jadi dia kalau tidak lakukan netralisir, tentu akan terus masuk menyebabkan dia akan terjadi keratokoagulasi. Jadi kalau kita diamkan gitu, dia akan terjadi keratokoagulasi juga di sini ya. Malah akan menyebabkan suatu reaksi menjadi eritem dan menjadi frosting. Ya kalau kita tidak melihat waktunya dan kita tidak melihat kalau tidak lakukan netralisir, jadi bisa terjadi ini. Dan memang untuk melakukan netralisir ini kita memerlukan adalah sodium bikarbonat ya, itu yang lebih bagus untuk netralisirnya. Nah, untuk mandelic acid pun banyak sekali orang menggunakan mandelic acid, di mana ini berdasarkan dari kacang almond ya. Jadi ini dari tanaman kacang almond, tapi punya aktivitas juga yang baik. Dia sebagai antimikrobial ya, antimikroba, dan juga dia menyebabkan melepasnya daripada interselulernya sendiri ya. Jadi sehingga bisa terjadi destruksi juga gitu ya, kanker. Dan tetapi dia juga mempunyai merangsang kolagen sintesis ya, dan juga dia menyebabkan terjadinya regenerasi daripada seluler. Nah, ini aman sebetulnya kalau untuk orang kulit tipe yang lebih gelap, misalnya tipe 4 atau tipe 5 ya. Tetapi dan juga dapat efektif juga untuk pada kasus-kasus yang photoaging, pada karena ada sifat antimikrobialnya, dan juga ada untuk yang pigmentasi yang tidak merata ya. Nah, kalau untuk asam pirufat ini pun sama dari grup tadi karboksil group, di mana ini adalah peeling yang poten ya, dan ini larut dalam air dan juga dalam etanol, dan ini bisa dikonversi pirufat ini menjadi lactic acid yang konsentrasinya dibutuhkan antara 40 sampai 70%, tapi yang superficial tadi 40%. Mekanismenya dia terjadi juga ablasi dari fase saturn corneum dan juga daripada dermoepidermal. Jadi dia menyebabkan menurunkan ketebalan daripada epidermis, sehingga selain itu pun dia bisa untuk kasus-kasus yang aging skin, dia bisa meningkatkan kolagennya, juga meningkatkan daripada elastinnya, dan juga glikoroproteinnya di papilar semuanya akan meningkat ya. Dan pada saat lagi dioleskan, tentu dia akan menyebabkan rasa nyeri ya pada aplikasinya, dan tentunya juga dia bisa menyebabkan iritasi ya. Nah, untuk asam salisilat juga
ini adalah merupakan dia bukan AHA tapi ini BHA, beta hydroxide acid ya. Ini memang ada pohon-pohonnya nih khusus, ada pohon birch ya, ada daun wintergreen ya, ada pohon yang bark khusus ya ini. Jadi ini pohon willow ya, dimana di semua nih saya juga melihatnya tadi ini ada nggak di Indonesia pohon-pohon ini ya, karena ini ada gambar-gambar khusus, mungkin bisa dilihat nanti gambar pohon-pohon seperti ini. Ini diambil dari kulit batangnya sendiri ya. Dan sifat dari asam salisit ini ternyata dia dapat merusak daripada intestinal lipidnya. Kita ketahui bahwa di keratinosit ini di mana yang itu ada pembungkusnya. Pembungkusnya itu, nah ini yang akan dilakukan perusakan oleh asam salisilat ini, ya. Dan ini pun dia akan menyebabkan suatu pengelupasan atau desquamasi dari stratum corneum. Dan tentunya dia akan mengantisipasi daripada sel keratinosit basal, karena memang untuk pertumbuhan sel itu kan dari mulai basal sampai ke atas, ya. Dan juga dia akan menyebabkan fibroblastnya pun sama, dia akan meningkatkan juga, ya aktivasi juga. Dan ini pun digunakan oleh orang-orang sebagai untuk analgesik yang ringan, ya antimikrobial, untuk keratolitik, ya juga untuk antikomedo, ya dan juga punya efek sebagai antiinflamasi. Nah ini untuk yang Gesner solution, di mana Gesner solution ini adalah suatu bahan yang terdiri daripada asam salisilat 14 gram, resorcinol, lactic acid dalam etanol ya. Nah ini dia itu membutuhkan, biasanya warna itu bisa berubah warna dia. Biasanya warnanya tuh makanya ditaruhnya biasanya di botolnya tuh yang gelap ya, yang coklat biasanya supaya tidak terjadi mencegah terjadinya fotooksidasi. Jadi dia walaupun dia jernih, tetapi dia warnanya tuh kecoklatan gitu, kekuningan. Sehingga dia harus ditaruh di botol yang warnanya coklat agar dia aman, tidak terjadi fotooksidasi ya. Dan digunakan ini biasanya untuk sifatnya agar penetrasi daripada peeling yang lainnya lebih masuk lagi, meningkatkan penetrasinya ya. Dan ini juga tidak diperlukan untuk terjadi netralisasi ya, netralnya. Nah, resorcinol sendiri ini adalah suatu derivat daripada fenol, di mana dia bisa merangsang suatu proses inflamasi itu prostaglandin E2, dan tentunya juga dia akan menyebabkan kehancuran daripada ikatan hidrogen yang ada di keratin. Jadi dapat digunakan sebagai untuk keratinolytik dan juga untuk bakterisidal. Dan biasanya konsentrasi yang digunakan 10-50%, dan juga dia bisa juga menyebabkan frosting. Jadi bukan hanya TCA aja, tapi ini pun bisa menyebabkan frosting. Nah, efek sampingnya kita hati-hati karena dia bisa menyebabkan dermatitis kontak, alergik dan iritan, dan juga dia bisa menyebabkan mixed odem. Ya, dan kalau digunakannya prolong, nah ini juga saya lagi cari nih, kenapa bisa terjadi okronosis? Jadi mirip-mirip kayak hidrokinon ya, terjadi okronosis di sini. Nah, ini sedang saya cari kenapa? Karena tidak ada penjelasannya. Ya. Hanya kalau di penggunaannya terus-menerus, dia terjadi suatu proses inflamasinya menyebabkan okronosis gitu ya. Dan ini pun bisa ke arah gangguan tiroid namanya misodem, dan juga ke gangguan methemoglobinemia. Jadi kita harus hati-hati dengan resorcinol ini. Nah, untuk yang tretinoin, ini adalah suatu bentuk daripada retinoic acid, di mana ini analog dengan vitamin A sintetik. Jadi, fungsinya adalah dia untuk meningkatkan penyembuhan luka dan juga merangsang sintesis kolagen ya. Dan juga dia untuk membantu pigmen yang tentunya abnormal. Dan biasanya tretinoin yang 5% sampai 10% untuk di peeling ini biasanya didiamkan sampai 6 jam ya di wajahnya. Tapi hati-hati karena dapat menyebabkan juga proses eritema ya, dan desquamasi pada setelah post-pil hari kedua. Jadi kita hati-hati juga. Jadi biasanya bisa digunakan sampai sekian. Tapi kalau pasien yang sensitif jangan terlalu lama sampai 6 jam begini ya. Karena pada waktu dilakukan itu juga pasien ada rasa tidak nyaman pada waktu diaplikasikannya. Ya, ada rasa sedikit burning. Nah, dari sekian tadi yang superficial peel ini, ternyata dia memang bisa menyebabkan juga potensial complication ya. Jadi bisa tadi ada perubahan pigmentasi, bisa menimbulkan juga infeksi, bisa juga menimbulkan reaktivasi daripada herpesnya sendiri, bisa prolong daripada eritem, di mana kalau sudah prolong eritem tentunya ini akan menyebabkan suatu PIH, gatal, pruritusnya, juga dermatitis kontak. Nah, ini terjadi line of demarcation. Jadi line of demarcation itu biasanya pada orang-orang yang warnanya pigmennya nggak merata. Bisa karena dia cabut gitu ya, misalnya ada kulit yang mengelupas, dia cabut sehingga warnanya putih di situ. Atau memang tidak merata pada waktu memberikan chemical peelingnya ya. Dan juga dia ada perubahan transient textural change. Jadi pasien itu merasa kok abis di peeling
menjadi besar gitu pori-porinya. Nah itu ada yang seperti itu. Kok saya bukannya mengecil ya? Pori-porinya ada besar, paling banyak nih pada pasien yang datang lagi setelah di chemical peeling, kok dia makin besar porinya gitu. Ada juga milia ataupun yang tadi kalau menggunakan CO2 tadi cold sensitivitas ya. Nah untuk yang ini, sebentar, ini yang medium depth peel ya. Maaf. Ini yang medium depth peel. Dia akan terjadi tentunya akan terjadi keratocoagulation. Bukan hanya yang jelas pasti akan terjadi pada dermis dan sampai ke papilla dermis ya. Tentu ini dia akan secara sinergis gitu, kita secara sinergi itu akan dua-duanya kita dapat nih. Jadi epidermisnya tentunya akan dapat juga ya, tentunya dermis juga akan dapat. Jadi pada waktu kita penggunaan ini tentunya akan dua-duanya akan didapatkan ya. Dan ini paling baik hasilnya pada pengobatan pada kasus-kasus yang wrinkle-nya sudah ada yang lebih dalam ya, tetapi lebih halus, dan juga dia terjadi pada kerusakan photodamage ya, pada chronic actinic photodamage karena paparan matahari, juga pada melasma ya, juga pada acne scar yang superficial ya, bahkan yang kasus yang actinic yang premalignan ya. Dan tentu ini juga yang digunakan adalah biasanya ada glycolic acid 70% ya, atau juga TCA 30 sampai 50, dan bisa juga dikombinasikan ya dengan hal lain, malah ada yang solid carbon dioxide yang CO2 ini. TCA sendiri adalah suatu cairan yang sifatnya kristalisasi ya. Jadi dia kalau dia dilakukan yang larut pada larut sekali yang jadi highly water soluble, dia larut pada air dan dia tidak terjadi kristalisasi ya sampai 90% TCA ini ya. Dan mekanismenya daripada TCA tentunya menjadikan koagulasi. Nah, ini yang koagulasi inilah yang kita lihat sebagai frosting ya. Dia mengakibatkan koagulasi daripada protein epidermal dan tentunya dia menyebabkan nekrotik daripada sel-sel tersebut ya. Dan ini tidak perlu dilakukan netralisasi. Jadi kalau sudah ini tidak perlu ya. Dan belum ada laporan sampai sekarang yang katanya allergic reaction atau systemic toksisitas pada penggunaan TCA ini ya. Tetapi TCA ini memang preparatnya itu sediaannya berdasarkan berat sampai ke volume ya. Jadi misalnya menggunakan TCA 35% ya. Jadi artinya 35 gram yang kristal daripada TCA dilarutkan dalam air ya 100 mili itu mendapatkan hasil 35% seperti itu ya. Tetapi memang sebaiknya kita mencampurnya tuh harus mendapatkan, nggak usah mencampur sendiri gitu. Karena kalau mencampur sendiri dikhawatirkan kita nanti walaupun gram TCA-nya tuh kita tahu berapa per 100 ml bisa mendapatkan berapa, takutnya nanti malah si TCA-nya tuh meningkat ya konsentrasinya ya. Jadi lebih baik kita menggunakan yang sudah standar preparat aja yang sudah ada. Ya, yang memang yang sudah ada ini adalah perhitungannya berdasarkan berat ke volume ya. Nah, TCA ini memang kedalamannya itu tergantung daripada konsentrasi ya. Jadi bukan hanya dia tidak dipengaruhi oleh waktu. Jadi kalau konsentrasinya 35 tentu ini akan terjadi ke yang lebih medium ya. Tapi kalau kurang dari itu dia superficial ya. Jadi biasanya kalau yang di atas 35% itu bisa digunakan pada yang focal treatment. Jadi pada kelainan-kelainan yang tidak memerlukan area yang lebih luas daripada wajah. Karena apa? Kita takut. Karena pada waktu 5 menit aja ini sudah terjadi frosting ya. Nah, ini makanya kita harus cegah jangan terjadi overcoating, jangan berlapis-lapis kita gunakan. Kita tunggu dulu endpoint-nya. Satu lapis kita lihat sudah ada endpoint belum berupa frosting. Jangan diteruskan karena itu akan terjadi ya. Nah, biasanya ini bisa sendiri atau bisa kombinasi pil. Misalnya dikombinasikan dengan solid carbon dioxide namanya Brody pill, bisa juga dengan Gessner namanya Monhead pill, atau dengan glycolic acid 70% namanya Coleman pill ya. Jadi kalau dikombinasikan data yang Brody pill, itu caranya biasanya dikombinasi antara TCA dengan tadi yang solid CO2 and dry ice tadi ya. Ini sampai dia medium depth pill ya, di mana setelah muka itu dibersihkan dulu bisa dengan alkohol ya. Nah, kemudian dia menggunakan tadi yang blok daripada ice cold tadi dengan solid yang dicelupkan dulu kepada perbandingan antara aseton dan alkohol solution 3:1, kemudian baru istilahnya digelincirkan gitu ya secara smooth ke seluruh kulit ya, di mana tadi batang tadi yang kemudian kita tunggu ya, tunggu dari 3 sampai 15 menit ya, itu sudah terjadi penetrasi. Nah, kemudian kita lihat
di sini sudah ada white frost-nya enggak ya, dengan adanya sedikit erythema endpoint-nya. Setelah itu terjadi, kalau kita memang mau menggunakan yang lebih arah lebih dalam lagi, bisa lagi dioleskan lagi 35% daripada TCA ini. Dengan endpoint-nya tentu akan dilihat adanya warna frosting juga, ya, keputihan ini. Nah, tentu ini terjadi suatu proses denaturasi dari protein, baik epidermal dan dermal. Tentu ini perlu dilihat ada terjadinya suatu frosting. Nah, apa mencampurkan juga dengan Jesner ya, atau namanya Monhead Pale, tentu kita juga menggunakan Jesner sebagai bahan keratolitik ya, dan kemudian dia menyebabkan TCA itu bisa berpenetrasi, dan tentunya ini pun harus dilakukan seperti tadi, tetap dibersihkan ya, dan kemudian setelah itu baru diaplikasikan Jesnernya. Nah, ini tentunya digunakan pada kulit-kulit yang kulitnya lebih gelap, ini harus hati-hati ya, hati-hati sekali. Dan tentunya dia walaupun demikian, yang menurut penelitian dia less risk ya, jadi sedikit sekali untuk terjadinya dermatitis kontak yang sensitif ya. Walaupun ini memang katanya belum ada laporannya terjadinya dengan resistinolnya itu terjadi alergi kontaknya sendiri ya. Nah, nanti kita lihat juga di sini setelah diaplikasikan. Jadi yang pertama yang diaplikasi adalah Jesnernya dulu ya, sampai terjadi endpoint-nya ya. Kemudian setelah itu baru diaplikasikan TCA-nya ya. Tentunya TCA-nya jangan yang terlalu tinggi, digunakan yang 20% karena itu dapat menjadi penetrasinya lebih dalam sampai ke medium depth ya. Demikian tadi yang Coleman juga, di mana dicampur antara glikolik yang 70% dengan yang TCA ini ya. Jadi harus tetap dicuci dulu muka pasiennya, setelah itu kurang lebih kita oleskan GA 70%, kurang lebih hanya waktunya 2 menit, kemudian dinetralisir dulu ya, dinetralisir bisa dengan air atau juga tadi dengan digunakan dengan bikarbonat, setelah itu baru TCA-nya ya, dan kita lihat sampai ada endpoint-nya itu berupa frosting. Nah, TCA sendiri ada yang mempergunakan yang 80%, di mana digunakan untuk yang focal use. Jadi kalau kita lihat di sini adalah kelainan berupa yang kelihatan earlobe-nya tears, jadi yang robekan daripada cuping telinganya ternyata dapat digunakan juga dengan TCA 80%. Itu akan tampak penyembuhan luka lagi yang lebih baik ya. Dan ini dapat digunakan juga pada kasus-kasus yang rhinofima. Jadi kalau kita lihat pada kasus acne rosacea, di mana acne rosacea itu pada kasus yang berat terjadi gangguan daripada bentuk hidung. Bentuk hidungnya itu menjadi tidak menjadi membesar ya, dan terjadi di situ bentuk yang tidak kulit di situ pori-porinya membesar ya, kadang ada teleangioplasty juga, tapi rhinofima ini menjadi bentuknya tuh yang tidak beraturan ya, sehingga dapat dilakukan pengolesan dengan TCA 80%. Tentu ini pun hanya focal use, tidak boleh meluas pada seluruh kulit yang lainnya. Dan juga bisa digunakan untuk yang misalnya adanya jaringan parut karena proses rekonstruksi, bisa dilakukan ini ya. Demikian juga dapat digunakan untuk santelasma. Jadi kita misalnya untuk menggunakan santelasma yang biasanya adanya penumpukan lemak, kalau kita lihat itu santelasma itu kelainan kulit ya, karena adanya suatu biasanya pada orang-orang dengan yang hiperkolesterolemia, biasanya ada terjadi santelasma yang bentuknya makula, jadi bentuknya yang rata, bisa dilakukan yang TCA-nya 50%. Jadi kita total di bagian yang ada santelasmanya. Tapi kalau misalnya dia bentuknya papul yang menimbul, tentu kita bisa berikan yang lebih tinggi, yaitu antara yang 70% sampai 100%. Nah, TCA sendiri akan menyebabkan suatu frosting. Jadi tandanya frosting itu seperti apa? Di mana itu ada level-levelnya. Jadi tandanya itu putih yang karena itu proses koagulasi terlihatnya adalah putih pada kulitnya. Jadi kalau pada yang superficial itu tentu akan kita lihat ada yang bentuknya putih tapi ada dasarnya eritem. Itu dasarnya itu yang superficial, itu yang level 1. Biasanya itu penggunaan TCA-nya antara 10 sampai 30%. Jadi ini yang superficial peeling ya. Tetapi kalau yang medium, itu yang kita gunakan antara 30 sampai 50% TCA-nya, ini yang masuk level 2 biasanya, ini medium depth peeling. Ini dia putih dan masih ada eritemnya. Jadi kalau itu mild eritem, ini eritemnya lebih tampak. Jadi putihnya juga lebih jelas dan eritemnya juga sama kelihatan ya. Nah, kalau yang sudah deep lebih dari itu, di mana konsentrasinya lebih tinggi, TCA-nya lebih dari 50%, ini menyebabkan level 3. Nah, ini tentunya dia akan putih sekali, jelas, tanpa ada eritem. Seperti gambaran ini, ya. Jadi ini level 1 yang A ini, di mana tampak sekali masih ada background-nya eritem. Yang level 2 juga demikian, ya. White frost-nya tuh lebih light, ya, tetapi juga background-nya juga masih ada eritem, tapi sudah ada mulai kelihatan tuh frosting-nya. Nah, kalau sudah level 3 ini nih, yang frosting-nya itu
yang lebih nampak lagi tanpa ada eritem. Nah ini biasanya juga pasiennya pada proses penyembuhannya itu ada krusta ya. Biasanya orang-orang Eropa mungkin tidak seperti kita terjadi PIH ya. Nah ini kalau orang kita mereka tipe 1 dan 2, pada orang tipe 3 Indonesia tipe 3, 4, 5 akan dikhawatirkan. Dan biasanya pada yang dilakukan sampai level 3 ini ada eritem yang persisten, bisa sampai 3 sampai 6 bulan. Karena waktu itu pernah saya melakukan juga peeling TCA yang seperti ini ya, di mana pasiennya juga mengalami anestesi ya, harus jangan narkose umum karena memang sakit. Jadi kemudian pasien tersebut terjadi seperti ini dan memang 3-6 bulan dia nggak bisa keluar. Tapi hasilnya memang bermakna ya, terutama pasien yang scar itu kelihatan sekali scarnya jauh naik ya, tetapi ini memang harus hati-hati sekali. Waktu itu masih boleh dilakukan narkose umum di klinik, sekarang sudah tidak boleh ya. Waktu itu masih 5 tahun yang 7 tahun yang 8 tahun yang lalu, sekarang sudah tidak boleh lagi melakukan itu. Jadi waktu itu masih bisa dilakukan itu, jadi memang itu frosting sampai bisa diangkat ya. Nah ini untuk yang kasus diberikan dengan fenol, memang sudah tidak dilakukan lagi fenol karena banyak toksisitasnya ya, tetapi fenol ini memang diketahui sebagai asam karbolik ya atau hidroksibenzen, jadi merupakan hidrokarbon ya, dan ini berasal dari batu bara coaltar ya, dan ini tentunya bentuknya seperti kristal ya. Dan konsentrasi lebih dari 80% itu hasilnya akan cepat menyebabkan denaturasi dan koagulasi daripada keratin dan protein juga ya, baik di epidermalnya itu akan jelas menyebabkan ini yang lebih menetap denaturasinya ya. Dan ini tujuannya adalah dia mencegah supaya penetrasinya tidak lebih dalam lagi sampai ke dalam dermis ya. Dan kalau fenol ini dilarutkan sampai 50%, tentu fungsinya sebagai keratolytic agent saja. Dia tidak menyebabkan suatu tadi denaturasi dan koagulasinya sendiri. Dan di kulit itu terdapat suatu sulfur, tentunya ini akan terganggu ya jembatan, dan tentunya ini fenolnya akan lebih bisa masuk lagi ke dalam dermis ya. Dan ini menyebabkan suatu destruksi yang lebih besar. Nah, ini akan menyebabkan suatu proses absorpsi sistemik kalau terjadi ini. Jadi dia sampai ke dalam dermis, dia mengganggu proses jembatan sulfurnya di situ yang menyebabkan dia lebih dalam lagi penetrasinya dan dia akan menjadikan absorpsi sistemik. Kita ketahui dia tentunya akan terjadi tadi ada kardiotoksisitas ya, dan gangguan ke hepa, ke ginjal ya. Jadi ada kardiak aritmia ya, dan gangguan ini serius yang menyebabkan efek samping yang serius sekali ya. Dan tentunya ini kalau kita lihat, ini kalau gangguannya bisa jadi hipopigmentasi ya. Jadi kalau lihat dari pipi ini, dia 6 bulan setelah penggunaan 8% fenolpil. Jadi kalau sudah gini kita harus lakukan lagi tindakan lagi untuk memperbaiki hipopigmentasinya. Ya. Demikian pula ada yang namanya Baker-Gordon formula. Ini pun sama, ini deep ya, di mana ini daripada fenol sendiri sama croton oil ya. Dan ini tentunya dia ini akan menyebabkan meningkatkan penetrasinya ya, croton oil ini. Jadi dia akan meningkatkan bagaimana si fenol akan lebih masuk lagi ke dalam. Dan tentunya juga menggunakan hexachlorophene sebagai sabun pun dia akan meningkatkan juga penetrasinya juga. Dia sebagai emulsifier jadi meningkatkan sebagai fenol. Jadi dia mengurangi ketegangan daripada permukaannya sendiri sehingga dia menyebabkan juga penetrasi lebih dalam. Tetapi tentunya ini akan mengurangi juga sih sifatnya, dia mengurangi untuk efek iritan dan maserasi efek dari fenol dan dari croton oilnya sendiri. Jadi ada fungsinya juga dia, karena efek maserasi itu adalah efek yang bikin kulit menjadi lembek gitu, sehingga kalau kulit menjadi lembek itu mudah lagi dia masuk si fenolnya itu ya. Nah sekarang ini ada peeling yang sifatnya bifasik ya, mungkin ada beberapa yang sudah pakai di sini dengan bifasik peeling ini ya. Jadi ini juga ada untuk yang hal. Jadi ini dicampur semuanya ya sini. Jadi ini bifasik teknologi ini. Jadi kalau membedakan antara yang bifasik sama yang tidak. Jadi kalau pada yang monofasik tentu biasanya produknya tidak stabil, tetapi kalau tentunya lebih stabil ya, karena dia ada yang lipopiliknya ini yang mengambang di atas yang hidropaliknya sendiri. Tentu ini yang tujuannya adalah dia mencegah terjadinya proses oksigenisasi. Jadi tentunya ini lebih stabil ya, dan tidak akan berubah warnanya. Sedangkan kalau yang monofasik biasanya pada TCA-nya itu akan berubah menjadi gelap ya, dan terjadi juga proses dan harus disimpan pada suhu yang khusus karena bisa terjadi oksigen denaturasi ya. Dan ini fungsi-fungsinya dia yang bifasiknya itu dia mempunyai 4 fase ya.
Jadi dia terjadi stratum corneumnya mengalami denaturasi, ya, kemudian terjadi juga protein epidermal yang menjadi proteolisis. Ini karena ada beberapa filling yang diberikan, ada TCA-nya 35%, ada BHA-nya juga, ya, ada salicylic acid-nya juga itu diberikan semuanya. Kemudian setelah itu dia melakukan juga suatu catalytic action, dan dia membuka gap junctionnya, ikatannya itu dia dibuka karena dia ada sifat daripada citric acidnya sendiri, tartaric acid dan salicylic acid. Juga dia bisa menyebabkan penetrasi, dimudahkan untuk amino acid dan vitamin. Jadi dia dimudahkan juga adanya glisin, prolin, itu semua dimudahkan untuk bisa masuk karena tadi sudah dibuka gap junctionnya. Dan tentunya yang terakhir dia ada proses yang seperti melapisi gitu, filming, dan dia juga mempunyai efek regenerating karena dia mempunyai lipophilic fase tadi. Lipophilicnya itu ada squalene dan isopropyl myristat ini yang sifatnya dia memberikan filming dan regenerating acid. Jadi kalau saya lihat di sini yang saya sudah pakai ini tidak terlalu menyebabkan, walaupun ada frosting tapi tidak, sangat sedikit sekali minimal frostingnya. Nah, sekarang bagaimana untuk praktis sehari-hari dalam peelingnya sendiri? Jadi kalau kita akan melakukan prosedur dari peeling sendiri, tentu kita harus mengadakan anamnesis. Jadi harus positif anamnesis. Jadi kita tanyakan apakah ada riwayat pada jantung tadi, heparnya, renalnya, penyakit-penyakit ini, diabetes mellitus, ya, atau orang-orang yang pada imunosupresi, atau juga gangguan orang-orang nutrisi. Karena ini mengganggu penyembuhan luka tentunya, ya. Dan bagaimana, apakah ada riwayat sebelumnya, misalnya dia baru pakai laser ablatif gitu ya, kita harus lihat ya. Atau juga pada kasus-kasus yang misalnya herpes, ya, pernah ada riwayat herpes, ada PIH-nya juga dia sensitif sekali dengan, ada riwayat fotosensitif, jadi kalau kena sinar matahari gampang gatal gitu ya, kalau dengan tindakan seperti itu, atau misalnya ada scare, ada scar di jaringan kulit, ada hipertrofi, ada keloid ya, atau juga baru juga diradiasi X-ray terapi ya, juga ada riwayat dia pernah operasi wajahnya ya, dan juga penyakit-penyakit ini yang berhubungan yang memperburuk nanti hasil dari chemical peelingnya, riwayat eksim ya, riwayat psoriasis, vitiligo, rosacea ya, dan juga penyakit dermatitis seborrheic. Juga ada riwayat pengobatan. Misalnya dia pengobatan dengan isotretinoin ya, 6-12 bulan. Atau juga menggunakan obat-obat yang sifatnya photosensitizing ya. Misalnya obat-obat yang yang diberikan, misalnya obat obat-obat antibiotik ya, minocycline ya. Kemudian misalnya obat-obat juga obat-obat klorpromazin, seperti itu yang kita harus hati-hati, harus tanyakan ya. Juga pada obat-obat yang hormonal, oral kontrasepsi, misalnya orang yang menggunakan pil KB, karena itu kan mengandung juga estrogen. Nah ini harus hati-hati karena nanti akan menyebabkan mudahnya PIH. Juga riwayat menyusui dan juga kehamilan dan juga pekerjaan tadi ya. Jadi kalau kita banyak outdoor, kita hati-hati, dan lifestyle-nya bukan orang yang merokok, karena orang yang merokok tentunya juga memperlambat penyembuhan lukanya. Dan kita pun harus melakukan pemeriksaan ya. Jadi kita lihat bagaimana tipe kulitnya menurut Fitzpatrick, kita harus lihat. Karena kalau kita lihat seperti ini, kita akan tahu nanti ini yang akan kita berikan konsentrasi yang mana, kita akan berikan yang mana gitu ya. Dan kita juga nanti tindakan-tindakannya akan betul-betul gentle, tidak melakukan penekanan ya. Dan juga kalau memerlukan netralisir, kita memberikan waktu berapa menit kita harus lakukan netralisirnya gitu. Jadi kita akan memperhatikan semua itu. Dan kalau menggunakan TCA tentu kita akan melihat apakah ada frostingnya, itu endpoint-nya ya. Dan juga kita harus melihat derajat daripada tadi Glagow-nya, photo aging-nya sendiri. Nah, Glagow tadi kan kita lihat, tentunya itu akan melihat untuk kedalaman daripada pilihnya mana yang kita akan gunakan. Dan tentu kita lihat juga ada kelainannya, misalnya dari bagaimana dari untuk akne-nya sendiri, karena kan akne berpengaruh pada aktivitas daripada kelenjar sebaseanya, juga ketebalan kulit dan dan ketebalan kulitnya, dan bagaimana kita lihat juga bisa dari area mata, kekendurannya pada kulitnya itu kita harus bagaimana ya. Dan ada reaksi apa, ada inflamasi enggak ya, ada riwayat juga kita lihat ada hipertrofi atau pada keloidnya. Dan tentu kita harus sekali ini melakukan foto, ini sangat penting sekali before after ini ya, dan kita tuh membandingkan, dan jangan lupa informed consent tetap harus dibuat. Dan ini adalah peeling-peeling yang tentunya kita memerlukan pre-regimennya. Jadi sebelum kita mau melakukan peeling, kita sebaiknya memberikan pre-treatment dulu pada pasiennya. Misalnya kalau misalnya pada kita mau menggunakan AHA gitu ya, jadi 4-6 minggu sebelumnya itu kita sarankan untuk memberikan topikal retinoin ya, ada hidroquinone, kan tujuannya tadi, retinoin itu kan untuk mempercepat penetrasinya, juga untuk menipikkan stratum corneumnya juga ya. Demikian pula juga dengan tadi membantu kalau ada pigmentasinya juga membantu ya, dia
transport daripada itu yang lebih dimudahkan. Juga hidroquinone tujuannya adalah untuk menekan dari proses melanogenesisnya, karena kalau udah pakai retinoid bisa terjadi, apalagi 1% ini bisa terjadi kemerahan, jadi akan terangsang juga tuh pH-nya, sehingga perlu diperlukan hidroquinone ya. Nah ini seperti ini, jadi kita bisa gunakan tentunya ini tadi fungsi-fungsinya nih ya, daripada dilakukan pengobatan-pengobatan seperti ini. Dan jangan lupa tetap menggunakan sun protection ya, itu harus minimal 4 minggu itu harus wajib itu diberikan ya. Apalagi kita akan melakukan yang pedium atau depil, yaitu dia akan menghambat melanositnya sendiri dan dia sehingga terjadi pH pun akan ditekan ya. Dan pun pada saat lakukan peelingnya tentunya kita memerlukan membersihkan wajah dulu ya, dan kita harus lihat dia kita lakukan juga jangan terlalu agresif ya, karena kalau itu akan menyebabkan nanti kita tidak bisa mempredik bagaimana ini kedalaman daripada penetrasi. Jadi kita harus lihat berapa menit kita akan berikan. Nah, untuk TCA pun demikian. Kita memberikan topikal 1 retinoid dan juga hidroquinone, hampir sama ya prosesnya. Juga 4 sampai 6 minggu sebaiknya. Kadang-kadang ada yang 2 sampai 4 minggu. Jadi kita melihat bagaimana kebutuhan daripada si kulitnya sendiri. Jadi kalau kulitnya mungkin yang sangat sensitif, ya kita berikannya ini. Tapi kalau kulitnya yang tidak sensitif, ya kita bisa 2 sampai 4 minggu. Memang ada beberapa yang 2 sampai 4 minggu yang umumnya sebetulnya ya. Nah, ini pun demikian. Kita gunakan untuk sifatnya tadi digunakan pre-treatment ini adalah untuk deaktivasi, untuk mengurangi aktivasi daripada si melanosit sendiri ya, dan membantu tadi stratun korneanya lebih tipis ya, dan juga untuk meningkatkan regenerasi daripada keratinositnya sendiri ya, sehingga tentunya ini nanti pada waktu penetrasi pilnya juga akan lebih merata ya, karena kan setiap kulit walaupun satu wajah tapi belum tentu juga nanti ketebalannya itu, ini lebih merata, sehingga ini akan membantu penetrasinya lebih bagus ya. Dan demikian pun dengan penggunaan resorcinol. Jadi kalau resorcinol pun ini kita bisa gunakan terpandang atau AHA juga ya, 15 kali hari sebelum peeling biasanya gitu. Tetapi ini pada resorcinol tadi lebih hati-hati lagi, karena banyak sekali terjadi suatu proses tadi ya, ada sebaiknya dilakukan alergi tes alergiknya ya. Nah ini kalau untuk yang fenol yang lebih dalam memang disarankan diberikan botulinum toksin, tujuannya ini untuk supaya wrinkle-wrinkle di sini membantu mengurangi. Jadi bukan untuk hal ke arah mempercepat penetrasi daripada fenolnya, tidak berhubungan dengan itu ya. Tapi ini memang tujuannya adalah supaya hasilnya lebih optimal untuk melihat, karena kalau orang menggunakan fenol biasanya pada yang damage-nya atau yang penuaannya itu yang berat, sehingga dia tentunya menggunakan fenol, tapi kita jarang sekali. Jadi sebaiknya kalau mau menggunakan pada pasien-pasien yang lainnya pun, kalau mau menggunakan botulinum toksin sebaiknya seminggu sebelum di peeling, sebaiknya seperti itu ya. Nah itu juga ini ada tindakan-tindakannya seperti ini ya. Jadi kalau sudah terjadi ini pada kasus-kasus yang pada fenol tadi, tentunya kita harus lihat kalau ada misalnya UD menggunakan kortikosteroid ini pada yang lebih dalam ya. Nah sekarang peeling tekniknya sendiri, tentunya kita harus lihat, kita harus menggunakan sinar yang sesuai, yang pas ya, jadi jangan sampai gelap ruangannya ya. Ada ventilasinya juga sebaiknya ya, dan juga alat-alat resusitasi kalau terjadi apa-apa ya. Tentu personalnya dokter yang melakukan, dan ada asisnya juga, dan kita juga memerlukan equipmentnya berupa sabun, toner ya kalau memang diperlukan, tapi kalau tidak ada sabun ya, dan juga ada sarung tangan ya, juga ada tentunya kita juga memerlukan juga pelindung untuk pasiennya sendiri ya, kemudian bisa pakai cotton bud atau misalnya mau cotton pad itu terserah ya, mana yang lebih enak digunakan. Tentu kalau mau ditotol mungkin cotton bud ya. Dan juga kita siapkan kalau memang memerlukan peeling yang perlu netralisir, kita siapkan juga ya. Dan juga ada irigasi solusi, karena kita tidak tahu misalnya kita mendapatkan ya artinya musibah ya, matanya pasien terkena, kita mesti siapkan untuk solusi irigasi, misalnya kita menggunakan NaCl ya. Dan juga penting petrolatum atau zinc oxide ya, jadi diberikan pada area-area yang akan kira-kira sensitif ya, misalnya pinggir-pinggir daripada bibir, pinggir daripada mata ya, pada kantus yang dalam, untuk mencegah terjadi tadi. Jadi jangan diberikan steroid ya, karena pernah ada beberapa dokter yang memberikannya kortikosteroid pada area-area ini. Jadi tidak boleh. Steroid diberikan kalau ada tanda-tanda daripada inflamasi ya. Jadi kalau belum ada tanda inflamasi pada pasien yang baru, itu kita harus berikannya adalah petrolatum atau zinc oxide. Karena juga ini lebih kental, jadi dia lebih menahan juga ya. Dan juga siapkan juga fan-nya kalau nanti dia agak terasa burning, atau cooling pack juga kita siapkan. Dan jangan lupa topical antibiotic agent ya. Kalau misalnya ada local lecet, kita berikan itu ya. Jadi pada posisi pasien pun kita bikin yang nyaman ya, dengan menggunakan bantal ya, dengan posisi 45 derajat, atau misalnya digunakan juga handuk di bawahnya itu, di bawah lehernya itu kasih handuk, dan lebih nyaman lagi ya posisinya. Dan jangan lupa
kita berikan petrolatum ataupun zinc oxide, maksudnya pasta bentuknya itu di lateral kantinya, di bagian pinggir hidungnya, di alar groove-nya ini ya, di pinggir-pinggir ini ya, di dekat kuping hidung itu ya. Juga nasolabial fold-nya juga boleh pada bibir ya, atau dia pada oralnya bagian pinggir-pinggir daripada bibir ya. Nah ini semua untuk membuat pasien lebih nyaman, kita berikan cool pack atau kita juga kipas angin ya. Boleh juga kalau pasiennya misalnya mau yang medium depth atau yang pasien sensitif sekali tidak tepat, boleh kita berikan painkiller yang oral ya, jika diperlukan. Malah ini kalau sedasi atau sampai yang deep pill ini yang dalam nih bisa berikan anestesi sampai seperti itu ya. Dan jangan lupa pasiennya supaya lebih nyaman berikan ini cap untuk rambutnya ya, biar nggak kemana-mana tuh rambutnya ya. Demikian pula pada mata juga harus dilindungi ya mata itu, karena takut nanti akan masuk terutama pada kornea, itu yang akan bahayanya. Nah ini prosedurnya. Jadi pada waktu kita mengaplikasikan, tentu kita aplikasikan pada daerah-daerah yang lebih tebal dulu kulitnya ya. Jadi jangan langsung pipi gitu. Jadi sebaiknya kita memberikan pada daerah dahi dulu ya. Jadi kita beri area gambar seperti ini ya. Jadi bisa dengan kuas kita berikannya, atau misalnya mau menggunakan seperti kapas misalnya ya, atau juga kita memberikan dengan yang kita kira-kira lebih nyaman yang diberikannya ya. Dan setelah itu kita untuk gelnya dengan spatula untuk memberikannya pada tadi ya, bahan-bahan yang kalau misalnya jenisnya ini ya. Dan kemudian waktu kita mengoleskan terutama harus diberikan pada kulit yang tebal. Kita areanya pada dahi dulu ya. Dahi kita berikan ya, kanan kiri boleh dibagi dua gini, sebelah-sebelah ya. Kemudian setelah itu baru area pipi ya, lalu hidung, kemudian dagu ya, itu yang paling pertama itu dulu. Nanti baru dia ikuti nih bagian perioral dan periorbital. Tapi jangan lupa bagian kantusnya, pada lateral kantusnya, pada medialnya itu harus dikasih tadi ya. Kita hati-hati di situ mengoleskannya ya. Jadi pada waktu mengaplikasikannya juga posisinya ke atas directionnya ya, itu lebih baik ke atas ya. Itu jadi ke arah ke atas ya. Dan sebaiknya jangan lapping. Kita harus tahu yang mana sudah kita oles tuh. Jangan sampai nanti berkali-kali lapisannya, karena nanti akan lebih menjadi yang kita bisa harapkan superficial, malah lebih menjadi keadaan medium depth ya. Nah setelah post peeling prosedur ini kita harus tahu juga ya, di mana pada pasien itu sebaiknya diberikan catatan, karena pasien itu suka lupa kalau kita bilangin. Jadi pasien itu kita catatannya apa yang akan dilakukan, instruksinya 1 hari setelah dia lakukan peelingnya. Jadi boleh dia mencuci mukanya, tetapi mencuci mukanya jangan boleh di scrub ya, atau misalnya digesek atau di scrub gitu ya, atau misalnya digaruk kalau ada yang nggak gatel, atau yang dicabutin gitu kulitnya ya. Dan sebaiknya mulai diberikan emollient ya, setelah itu diberikan, jadi 3 hari bisa diberikan ya emollient. Karena pernah ada satu kasus yang saya menemui seorang dokter yang mengirimkan pasiennya pada saya. Jadi setelah di-peeling, karena dia pikir tuh peelingnya aman, lalu diberikan lagi itu whitening agent hari ke selanjutnya. Itu jangan dulu, sebaiknya 3 hari itu diberikan dulu emollient, karena kalau kulit yang kering itu akan mudah menjadi pigmen, karena pada kulit yang sedang mengelupas itu pasti terjadi proses inflamasi di situ. Jadi ditambah lagi dengan bahan-bahan whitening agent yang mana juga dia akan merangsang, apalagi ada tretinoinnya misalnya, atau bahan-bahan yang seperti ya, dia ada bahan seperti itu akan menyebabkan sangat inflamasi akan bertambah hebat. Akibatnya dia penyembuhannya bukan menjadi bagus, tapi akan lebih hitam daripada hitam pada waktu dia sebelum di-peeling. Ya hati-hati. Jadi habis itu lebih baik kita beri emollient aja dulu 3 hari ya, sampai dia terjadi revitalisasi yang baik. Dan juga pasiennya disarankan jangan menggunakan make up itu, karena dia terjadi revitalisasi. Jadi sampai dia revitalisasi terjadi dalam beberapa hari, biasanya 3-5 dari 3 hari ke atas sudah mulai terjadi, silakan dia menggunakan make up-nya ya. Dan tentunya sebaiknya pasien itu harus mencegah paparan matahari yang langsung. Jadi kalaupun dia akan menghadapnya, dia harus menggunakan sunscreen. Apalagi kita sedang WFH gini, banyak orang yang banyak ingin dapat vitamin D, seminggu dia tiap hari kena matahari, dia harus ditutupi dengan payung atau dengan topi. Jadi yang di sinar tuh yang belakangnya aja atau lengannya ya. Jadi jangan luar darah mukanya, hindari muka dan lehernya. Nah ini kalau apabila terjadi krusta, kita hati-hati. Kalau sampai lecet, kita gunakan topical antibakterial ya. Nah ini bagaimana kalau terjadi komplikasi? Jadi komplikasi ini tergantung nih. Bisa ada yang segera ya dalam beberapa menit sampai jam setelah peeling, ada juga yang lambat ya dalam beberapa hari sampai minggu, dan juga ada yang tidak sengaja gitu. Misalnya pada mata ya. Jadi kalau misalnya dia kalau pada mata, apa yang harus lakukan pada saat kita sedang melakukan tindakan ya. Jadi secara umum komplikasinya itu biasanya minor saja ya. Biasanya itu paling sering terjadi pada orang-orang kulit yang gelap ya, itu paling sering biasanya menjadi post inflamasi ya.
Nah, yang immediate yang segera biasanya terjadinya pada waktu setelah diaplikasikan, ya. Dia terjadi pain and burning, rasanya nyeri dan rasa terbakar. Ya kita segera aja kasih es, ya, kasih es pack di situ, ya. Atau kalau gatal, kita berikan calamine lotion, ya. Atau misalnya dia kemerahan, ya, kemerahan dan agak perih gitu. Dan memang tanda inflamasinya jelas. Boleh kita kan topikal steroid ya, bisa dari mulai hidrokortison atau fluticasone, jangan yang kuat seperti clobetasol ya. Nah itu akan mulai inflamasi. Kalau yang kuat malah pasiennya kadang malah lebih merah dan juga akan mengakibatkan nanti efek sampingnya akan timbul apalagi pada wajah. Kalau yang kuat itu kan kortikosteroid yang tinggi itu bisa menyebabkan telektasi, dia bisa menyebabkan hal lainnya ya. Dan sebaiknya misalnya diberikan emollient atau moisturizer dan pilih yang sifatnya tidak terlalu cover, misalnya dipilih yang terlalu berminyak gitu ya. Jadi lihat karena kalau emollient seperti itu nanti menjadikan ngelia ya. Demikian pula dengan sunscreen-nya ya. Ini tujuannya untuk mencegah terjadinya PIH. Nah sekarang kalau terjadi persisten eritemanya, misalnya sudah di-peeling, walaupun peelingnya superficial, ternyata setelah 3-5 hari ya, biasanya kalau yang superficial itu hanya beberapa hari aja, tapi kalau yang medium peel itu bisa sampai, itu yang superficial 3-5 hari, tapi kalau yang medium peel itu bisa sampai 15-30 hari, itu lebih memanjang lagi ya. Nah ini kalau lebih memanjang ini bisa menjadi suatu kelainan, orang bisa jaringan parut karena ini inflamasi, hati-hati ya. Kita boleh kita memberikan ini topikal steroid yang poten ya 1-2 minggu ya, dan juga dia harus hindar dari matahari ya, ada topi, ada sunscreen ya, dan tetap diberikan emollient ya. Dan apabila tidak ditemukan adanya perbaikan, tentu kita bisa memberikan secara oral diberikan atau disuntik steroidnya ya, dan bisa juga digunakan tindakan misalnya diberikan IPL ya atau pulse dilator ya. Nah sekarang kalau terjadi blistering, misalnya lepuh terjadi gitu ya, biasanya pada pasien-pasien yang misalnya pasiennya muda, lebih muda umurnya, tetapi kita lihat kulit sekitar matanya itu udah longgar gitu ya, sekitar matanya itu, ini hati-hati nih. Jadi biasanya suka terjadi di daerah situ. Jadi kalau di daerah pipinya bisa jarang blisteringnya. Di blisteringnya terjadi pada kulit yang longgar di sekitar area mata. Misalnya pada kita oleskan di situ, beberapa saat timbul blister di situ. Ya. Nah ini untuk mencegah itu tentunya kita tadi harus memberikan petroleum jelly di bagian-bagian yang agak hati-hati ya, sehingga dan berikan itu yang terlalu ini tuh lebih hati-hati gitu ya. Diberikannya pada situ. Dan apabila terjadi yang merembes ini terjadi masuk ke dalam mata, tentu dia akan mengganggu pada kornea. Jadi untuk mencegah komplikasi terbesar ini, cepat-cepat kita siapkan bentuknya kayak cotton tip gitu ya, aplikator itu kita segera yang air matanya tuh dilakukan ditotol untuk supaya merembes ada mata itu ya pada bulu panjang itu. Kemudian langsung cuci dengan NaCl dengan salin ya. Kemudian itu pertama adalah harus mencuci dengan salin water. Itu yang pertama. Jadi buka matanya langsung kita semprotkan itu. Dan kalau memang terus matanya merah, terus konsul pada dokter mata ya. Nah ini proses yang delayed ya. Jadi ini terjadi infeksi bisa bakteri, herpes atau candida. Ya. Jadi ada folikulitis ya dan akne. Jadi ini pada pasien yang sudah dilakukan peeling, ternyata besoknya dia berolahraga. Setelah berolahraga karena dia pikir harus tidak boleh kena mata, dia memakai topi. Nah akibatnya di daerah area topi ini dia terjadi folikulitis ya. Jadi sebaiknya pasien itu disarankan kalau pada tadi menunggu revitalisasi dulu. Jadi kalau mau olahraga jangan olahraga yang menggunakan bahan-bahan yang terjadi gesekan atau misalnya orang yang berhijab itu harus hati-hati, jangan terlalu tekan pada area-area post peelingnya karena bisa terjadi seperti ini, bisa terjadi folikulitis ya atau juga terjadi PIH juga akan tergesek ya. Bisa hiper, bisa hipo atau bisa terjadi garis demarcation. Jadi pada sebagiannya tampaknya mulai kulitnya mulai terangkat, lebih cerah yang ini. Jadi warna kulitnya tidak merata, lines of demarcation ini. Atau bisa terjadi scar ya atau penyembuhannya yang lambat. Dan milia jadi delayed infeksi, tentunya inilah ada beberapa yang terjadi ya. Jadi dia bisa menyebabkan adanya beberapa infeksi, bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur ya. Nah tentunya ini terjadinya ini akan menyebabkan kalau terjadinya infeksi menyebabkan penyembuhan lukanya juga akan terhambat ya, nanti akan terjadi ulcerasi, terjadi kusta, udah gitu terjadi juga nanti jadi ulkus malah jadi luka ada gangguan dari scar ya. Jadi untuk mengurangi ini semua ya, seperti kita lakukan kompres ya. Kalau saya melakukan kompresnya dengan NaCl saja ya. Beberapa hari ya, misalnya 3 kali sehari gitu dikompresnya supaya nanti krustanya terangkat ya. Jangan sampai krustanya dicopot oleh pasiennya sendiri ya, tentunya nanti akan menyebabkan suatu ulkus yang dangkal, nanti jadi infeksi lebih parah lagi ya. Dan tentu pada waktu terjadinya infeksi ya
setelah post pill ini, tentu kita harus terus memperhatikan pada pasiennya terus ya, karena risiko terjadi scarring akan lebih besar. Dan jangan lupa kita harus memberikan juga pada yang kita pilihnya itu yang lebih deep terjadi semua ini ya, dan sistemik ya, sampai ada toxic shock syndrome. Nah, apabila terjadi infeksi yang lambat, tadi terjadi herpes virus misalnya ya, jadi kita harus screening dulu pasiennya, menanyakan ada riwayat herpes virus. Jadi kalau seperti itu, nah terjadi misalnya dia rekurensi terjadinya herpes itu sering, tetap mau pengen dipiling ya nggak apa-apa, kasih aja nih 3 kali ya untuk kasih oral acyclovirnya itu ya, hari sebelum sampai dia nanti 14 hari setelah proses itu, untuk supaya tidak terjadi rekurensi daripada herpes simplex-nya. Sedangkan kalau untuk Candida sendiri, ini tentunya pada orang-orang banyak antibiotik, keadaan imunitasnya rendah. Misalnya pada orang diabetes, ya ada orang yang menggunakan misalnya steroidnya digunakan terus-terusan karena dia punya dermatitis ya. Tapi dia kemudian akan mudah jadi jamur. Sehingga kita bisa memberikan ini, bisa topical clotrimazole atau misalnya menggunakan kalau Candida dia digunakan fluconazole ya. Dan kalau terjadi folliculitis dan acne, tentunya kita harus lihat. Jadi apa yang menyebabkan yang kira-kira chemical peeling itu sebetulnya chemical peeling dapat menyebabkan outbreak juga nih ya, bentuk folliculitis dan juga bentuk acne. Dan ini biasanya segera terjadinya ya. Dan ini biasanya berhubungan dengan emolin yang kita kasih. Kita emolin yang seperti apa? Jadi harus memberikan emolin yang sifatnya non comedogenic ya. Dan tentunya kalau sudah terjadi ini ya kita berikan oral antibiotik, cephalosporin, minocycline ya, juga kita berikan obat antibiotik yang lainnya yang tepat, karena ini juga mesti hati-hati bisa menjadikan fotosensitivitas ya. Dan tentunya ini juga kita harus berikan erupsinya dalam waktu bisa hilang ya. Dan kalau terjadi hipopigmentasi, nah ini pun demikian. Ini bisa terjadi pada orang kulit tipe 3 atau lebih, tipe 3, 4 terjadi ya. Ini yang tidak diharapkan karena bisa ini terjadinya karena mungkin tidak merata pada waktu dilakukan distribusinya ya, atau juga mungkin penetrasinya kita tidak harapkan terjadi ya. Nah ini juga atau terjadi karena skarnya, misalnya infeksi skar itu menyebabkan juga hipopigmentasi ya. Nah ini tentunya pada orang-orang kulit tipe 3 atau lebih ya, tentu kita harus melakukan terapi lagi nih ya, dengan yang sifatnya dengan untuk terjadinya hiperpigmentasi ya. Misalnya kita berikan yaitu antiinflamasi ya, dan berikan juga antioksidan juga di sini untuk memperbaharui warna itunya juga. Nah itu kan hyperpigmentation ya, juga ini sama. Jadi juga ini ada terjadi karena komplikasi daripada TCA peeling bisa terjadinya ya, paling sering terjadi pada ini. Nah ini bisa pada kulit tipe 3, 4, 5 misalnya ya. Yang paling sering itu 3, 4, 5, walaupun memang tipe 3 sampai 6 ya. Kalau tipe 1 dan 2 bisa terjadi kalau dia memang paling banyak kena paparan matahari atau dia sedang menggunakan bahan-bahan yang sifatnya photosensitizing, karena memang orang-orang Eropa senang sekali kalau warnanya coklat sehingga dia menggunakan obat-obat supaya jadi tanning gitu warnanya ya. Dan hati-hati nih pada orang-orang, pada wanita yang menggunakan ini obat-obat atau misalnya hormonal terapi yang mengandung estrogen, karena ini menjadikan juga PIH. Kita harus tahu risk faktornya ya. Nah ini kalau seandainya dilakukan ya, jadi kita harus melakukan adequate primingnya. Jadi paling minimal 2-4 minggu. Walaupun tadi dikatakan 4-6 minggu. Jadi paling minimal 2-4 minggu. Kita boleh lihat kulitnya dulu ya. Baru nanti kita lanjutkan, kita stop ya. Stop, kemudian 3-5 hari sebelumnya prosedur kita berikan, baru kita lakukan tindakan peeling ya. Dan juga kalau ada misalnya dia menggunakan pil hormon itu yang terutama untuk kontrasepsi, ya kita harus harapkan dia harus berhenti dulu ya sebaiknya. Karena takut terjadi PIH ya. Jadi ini untuk kalau terjadi seperti ini yang di treatment ini ya bisa dengan whitening agent ya yang kita berikan lagi. Nah ini kalau terjadi dermacacin line, jadi ada warna kulit yang putih, ada kulit yang warnanya ini yang tidak merata ya. Jadi ada daerah transisi. Jadi pada daerah transisi area ini terjadi perubahan pigmentasi ya. Nah ini di mana ada area yang dipiling atau yang tidak dipiling, jadi tidak waktu pilingnya itu nggak merata gitu. Jadi nah itu pertemuan antara daerah dipiling sama tidak dipiling ya. Biasanya pada sering itu di daerah mandibula atau dekat
mata dan juga daerah perioral, karena kita agak khawatir tapi ya. Jadi kita bisa berikan lagi nih peeling daerah situ, tapi dengan konsentrasi yang lebih rendah ya pada daerah situ. Misalnya untuk sekitar mata kita hati-hati juga ya, kita harus lihat juga untuk daerah-daerah ini ya, dan juga pada perioralnya sendiri, pada daerah nasolabialnya juga ya, itu jangan sampai nanti kita melebihi kalau daerah perioral sampai ke daerah pipi lagi, jangan hanya daerah sampai batasannya sampai nasolabial fold saja, jadi jangan sampai naik ke pipi ya. Juga pada bagian batas rambut misalnya, karena kita lakukan sampai ke situ ya, nah itu juga kita lakukan juga ya, mulai juga tapi dengan konsentrasi yang lebih rendah ya. Nah ini kalau terjadi scar, sekarang scar terjadi 2-3 bulan setelah dia peeling ya. Dan ini walaupun memang jarang terjadi, tetapi ini biasanya pada keadaan yang peeling yang medium depth ya. Jadi area-areanya tuh pada bagian yang mandibula ya, juga pada perioral, pada cheekbone-nya, pada dagunya. Nah ini kita hati-hati terjadinya berupa tandanya itu biasanya ada persisten eritem, gatal, dan juga ada penyembuhan luka yang melambat. Ini biasanya karena ada bisa melebihi gitu ya terjadinya proses revitalisasi. Jadi kita harus lihat proses ini sebaik-baiknya dari proses wound healingnya ini. Ya, jadi kalau ada persisten eritem terutama ini terjadi, kemungkinan terjadi ada caring ini ya. Dan faktornya sendiri ini mungkin karena dia ada riwayat memang penyembuhan lukanya nggak baik ya, atau dari rokok, atau dengan orang-orang baru dilakukan prosedur yang sifatnya ablasi ya. Jadi misalnya ada demabrasi atau laser yang sifatnya ablasi ya. Jadi kita harus lihat ini kalau ada tindakan-tindakan ini lebih baik karena sebaiknya 6 bulan gitu ya. Prosedur ini tidak lakukan ya, sebaiknya itu. Atau misalnya dilakukan berulang-ulang TCA-nya ya, yang medium depth pill-nya itu pada area bagian ininya, sehingga menyebabkan ini. Atau menggunakan isotretinoin juga, karena ini akan memperlambat penyembuhannya juga. Ya. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, lihat dulu ya, kalau sampai dia menimbul gitu ya, kita harus berikan hipotensi topikal steroid. Jadi hipertrophic scar ini ya. Jadi dia kalau perlu ya kita suntikin sampai dia melunak gitu itu ya, atau bisa digunakan silikon gel ya, juga kan yang tape ya tidak ada. Atau komplikasi yang lain adalah milia. Nah ini juga bentuknya terjadi karena biasanya penggunaan setelah post pill ini menggunakan bahan-bahan yang menutup, nggak apa-apa konsentrasi tinggi tapi sebentar gitu, karena tidak akan lebih dalam sehingga efeknya. Jadi kita harus lihat dari kasusnya apa yang kita akan lakukan. Nah kasusnya untuk scar, ya kita nggak apa-apa konsentrasi rendah tapi dia lebih lama gitu. Kita akan lihat mana kita butuhkan, sampai mana nih kita butuhkannya. Jadi yang pertama adalah banyak sekali yang berpengaruh, jadi tidak hanya lihat dari konsentrasi, jadi untuk melihat itu bagaimana tipe kulit pasiennya, juga kelainannya apa yang kita harapkan, untuk yang superficial kah, atau sampai yang dalam kah, gitu. Tapi kalau memang sudah konsentrasinya lama, waktunya lama, tentu itu akan lebih bahaya kan, jadi kita lihat dulu, jadi kita tidak akan terlalu banyak menggunakan sampai terlalu dalam, ya udah konsentrasi tinggi apa-apa, tapi kita mengharapkan epidermis saja yang menjadi desquamasi, itu nggak apa-apa, waktunya sebentar, seperti itu, karena kalau makin dalam, tentu dia akan lebih dalam lagi, makin lama, seperti itu. Apa yang kita harapkan gitu. Tapi sebetulnya dengan konsentrasi tertentu yang tadi saya sampaikan, yang berapa dengan waktunya itu sudah cukup. Karena itu sudah mengalami penelitian sendiri. Jangan kita melebihin konsentrasi seperti yang lainnya. Gitu. Oke, baik dok. Terima kasih. Untuk selanjutnya, dari Dr. Livia Lovin M. Biomed, dokter, apakah semua endpoint pengawasan penggunaan chemical peeling adalah defrosting? Dan jika terjadi frosting, selain pengaplikasian peeling, bagaimana tata laksana selanjutnya? Ya, frosting itu biasanya umumnya pada TCA ya. Pada TCA itu pasti, karena kita endpoint. Begitu ada frosting, bisa cuci itu langsung. Biasanya begitu, untuk lebih mengamankan lagi. Cuci, walaupun memang itu tidak perlu dibersihkan, langsung pencucian gitu. Nah setelah itu, nah baru kita lihat untuk mengurangi minyak kenyamanan itu kita kasih ice pack. Itu frostingnya itu diharap akan terjadi terjadi krusta gitu ya kalau memang kita diamkan. Memang kita harapannya apa, kalau misalnya memang kita butuhkan untuk scar, ya nggak apa-apa, frosting nanti akan terjadi, itu diamkan saja. Nanti kita pantau pasiennya terus. Seperti misalnya melakukan obaji pill tuh ya, obaji blue pill, itu kan memang diharapkan tuh krusta nantinya. Ini sampai dalam itu terjadinya, karena ya dia TCA-nya cukup tinggi, lebih dari 35%, tapi tidak lebih, kalau nggak salah 50%. Nah itu
Dilakukan itu supaya memang dia jadi kusta. Tapi kalau misalnya kita mau yang hanya faktor yang sebentar, yang artinya sampai superficialnya terjadi frosting, kalau saya langsung dibersihkan, kemudian kita berikan ice pack. Kita harapkan lihat kalau misalnya ada merah, ya kita mulai ada inflamasi dan pasiennya terasa burning, masih terasa panas, ya boleh kita berikan corticosteroid yang sifatnya yang tadi, yang aman, tidak yang poten. Tapi kalau ada lecet, siap-siap antibiotik, ini ada luka. Tapi memang frosting itu pada TCA memang kita berikan, kecuali kalau frosting di luar itu, ya frosting di luar TCA itu harus hati-hati, berarti itu cukup dalam itu, berarti itu ada efek samping nanti yang akan menjadikan suatu kelainan, jadi kita hati-hati memberikannya. Jadi kalau seandainya memang pada AHA misalnya kita berikan sekian menit, tiba-tiba timbul tuh frostingnya, ya itu harus tetap buru-buru walaupun kita ada waktunya 1-2 menit terjadi, harus dibersihkan, buru-buru dinetralisir seperti itu. TCA memang diharapkan ya, seperti itu frostingnya endpointnya. Nanti juga dia akan teman-teman hati-hati pada pasien disampaikan nanti kalau terjadi krusta pada itunya akan hati-hati jangan sampai dilakukan pegesek atau digosok atau misalnya diangkat, nanti akan menjadikan skar itu. Ya. Lalu jika terjadi pada GA-PIL misalnya dok, itu ya. terjadi frosting. Ya. Selanjutnya sebaiknya itu kalau terjadi itu berarti mungkin waktunya kelamaan atau pasiennya cukup sensitif gitu ya. Jadi itu harus buru-buru, jangan melihat waktunya lagi. Misalnya waktu kita memberikan GA-PIL 1-2 menit misalnya, ternyata belum sampai situ udah terjadi, langsung kita netral saja. Jangan kita tunggu sampai waktunya yang memang waktu seharusnya gitu. Jadi misalnya 2 menit, kurang dari 2 menit kita langsung baru dioleskan, terjadi itu langsung netralisir saja. Kemudian berikan ice pack-nya. Dan kita tunggu tuh pasiennya. Jadi kalau tadi rasanya burning, kita kasih antibakteri. Ya, boleh dikasih oral juga kalau misalnya pasiennya merasa masih terasa panas dan merah burningnya itu. Dan kita pantau terus tuh beberapa hari. Gitu pasiennya. Karena kalau itu kecenderungan terjadi hiperventilasi inflamasi pada kasus-kasus tipe 3 itu akan mudah terjadi. Hati-hati. Jadi menunggu waktu udah timbul frosting, kita tungguin kan belum waktunya kan 2 menit aturannya misalnya. Tapi kita akan terjadi itu gitu. Jadi jangan sampai menunggu itu walaupun demikian. Jadi jangan diharapkan menunggu frostingnya pada itu. Karena itu endpointnya bukan itu kalau pada AHA itu. Seperti itu. Oke. Baik dok, terima kasih. Untuk selanjutnya Dokter Nike Amelia. Apakah okronosis di kulit eritem bisa dipilih dan dipilih pakai apa yang bagus gitu dok? Untuk selanjutnya, bagaimana teknik chemical peeling pada scar atrofi? Dan yang ketiga dok, apakah chemical peeling bisa dikombinasikan dengan treatment lain seperti PDT dan ultrasound? Ya. Tadi yang apa? Muka yang merah yang eritem tadi maksudnya? Ya, kulit eritem, apakah pada okronosis dengan kulit yang eritem, apakah bisa dipilih? Yaitu kalau kulit yang eritem, walaupun bisa dipilih kita harus hati-hati ya. Apalagi tadi ada riwayat eritem itu kita harus hati-hati betul karena walaupun itu tidak kontraindikasi yang absolut gitu ya, kita harus hati-hati. Jadi sebaiknya pasien itu sebelumnya kita harus lihat dulu, kita harus berikan kombinasinya dan kita pilihkan yang kalau saya sih lebih senang menggunakan yang bifasik gitu kalau eritem itu. Karena kalau bifasik itu dia di situ ada antiinflamasi juga gitu. Walaupun tadi asam salisilat juga ada efek antiinflamasinya ya dibanding peeling yang lainnya gitu kan yang ada antiinflamasi itu sebagai salicylic acid itu juga bisa digunakan. Kalau saya lebih senang gunakan yang ada bifasik karena dia itu selain tadi ada peelingnya juga dia ada untuk antiinflamasi, ada vitamin itu sehingga kita lebih aman menggunakannya eritemnya. Jadi seperti itu kalau yang kulitnya eritem. Sebetulnya bisa, tetapi hati-hati kalau yang menggunakan yang sifatnya monofasik. Kalau yang monofasik itu akan nanti memang sifat daripada semua peeling itu akan menyebabkan terjadinya suatu proses eritem, ya akan lebih parah lagi gitu eritemnya. Jadi lebih baik carilah peeling yang mempunyai efek antiinflamasi. Salah satunya adalah asam salisilat. Tapi kita menggunakannya tentu yang konsentrasinya lebih rendah. Jadi cari peeling yang mempunyai sifat efeknya sebagai antiinflamasi juga. Itu karena di kulitnya merah gitu. Dan kalau misalnya memang mau menggunakan scar, tentu tadi yang menggunakannya jangan semua wajah yang digunakan, yang scarnya saja kalau mau lebih aman. Misalnya kalau yang scar kan lebih baik bisa menggunakannya TCA, karena TCA itu sifatnya melakukan koagulasi ya, menggunakan denaturasi protein sehingga dia akan merangsang lagi pertumbuhan jaringannya. Kombinasi aja penggunaannya gitu. Jadi kalau saya sih selalu menggunakan tidak peeling tersendiri. Misalnya kita menggunakannya di situ dengan melakukan tindakan.
Misalnya setelah di TCA itu bisa jadi kombinasi misalnya dengan memberikan misalnya mau derma roller ya atau dengan memberikan growth factornya di situ membantu untuk prosesnya. Ya. Kalau yang tadi saran-saran jadi kalau yang bifasik itu lebih enak, udah growth factornya udah ada semua di situ lengkap gitu. Tapi kalau yang monofasik ya kita harus memberikan lagi growth factor sendiri selain dermastem kita merangsang terjadinya suatu proses untuk ini untuk terjadinya pertumbuhan lukanya lebih baru, lebih cepat seperti itu. Jadi boleh saja. Baik dok, lalu untuk yang chemical peeling yang dikombinasikan dengan PDT atau ultrasound bagaimana dok? Itu memang kalau chemical peeling ini untuk tipe kulit 3 ke sana hati-hati. Saya ulang lagi, memang saya selama ini terus terang aja saya sudah jarang sekali menggunakan yang monofasik ya karena monofasik ini ternyata lebih banyak kejadiannya untuk saya ya karena mungkin juga pasien-pasiennya suka nggak nurut gitu kalau saya misal berikan setelah ini diberikan moisturizer atau apa kadang-kadang pasien itu banyak yang outdoor juga. Nah, kalau yang bifas itu aman, bisa dikombinasi. Itu bisa dikombinasi dengan PDT, bisa dikombinasi dengan radiofrekuensi gitu ya. Tetapi kalau yang monofasik boleh, tetapi mungkin konsentrasinya kita lihat dulu pasien tipenya low gitu. Jadi jangan terlalu memberikan konsentrasinya yang tinggi karena itu apalagi kalau ada riwayat pigmentasi ya, riwayat dia keluarganya gampang PIH, itu hati-hati. Apalagi sekarang kan sudah ada pemeriksaan genetik tuh kalau dilakukan ada resiko terjadi pigmentasi itu hati-hati tuh harus lower semuanya kita berikannya kalau kita mau menggunakan kombinasi gitu. Tapi kita harus pilih dulu nih ada riwayat pasien yang kira-kira PIH nggak? Pokoknya kalau tipe yang lebih gelap 3, 4, 5 itu kita harus hati-hati sekali. Jadi kalau mau melakukan double kombinasi misalnya ya dengan itu kita tadi riwayat itu tanyakan dulu gitu karena nanti terjadi keadaan misalnya akne nih kita mau lakukan dengan PDT atau misalnya melasma mau ada dengan PDT tapi harus lihat dulu nih kelihatan pasiennya bagaimana gitu. Jadi semuanya kita harus lihat tadi tipe kulit dan bagaimana kejadiannya itu. Karena kalau yang biasanya chemical peeling itu kan bukan burning itu darah jadi inflamasi tambah lagi dengan itu akan lebih parah lagi gitu. Jadi pilihlah chemical peeling lebih baik yang kalau mau dicampur yang superficial dulu deh gitu. Baru nanti asal jangan menggunakan yang sifatnya ablatif. Jadi misalnya laser ablatif itu jangan digunakan, nggak boleh kalau itu. Tapi kalau yang lasernya tidak ablatif, misalnya kita mau melakukan laser rejuvenation, kita oleskan yang chemical peeling yang standar dulu, yang superficial dulu kita lihat. Setelah itu baru nanti kita lihat ke depannya lagi. Jadi jangan langsung kita menggunakan agresif. Jadi sifat chemical peeling jangan kita memberikan yang agresif. Memberikan agresif nanti akan terjadi komplikasi lebih berat. Seperti itu. Ya. Baik dok, terima kasih dok. Untuk selanjutnya, ini juga kasus yang sering saya temukan dan sulit diatasi. Pertanyaan dari Dr. Puturatna Chandra Puspita. Dok, saya ingin bertanya pada kasus keratosis pilaris, apakah dapat dibantu dengan chemical peeling? Jika iya, dengan bahan apa dan kira-kira membaik setelah durasi penggunaan berapa lama? Memang ini keratosis pilaris ini paling sulit ya, dan saya juga terus terang aja punya pengalaman, saya mencoba dengan beberapa hal ini sulit. Jadi sifatnya saya kadang-kadang menggunakan yang lactic acid ya karena dia tadi kan saya kayak Pirufat itu kan dia seperti lactic acid gitu. Jadi dia ada juga menyebabkan dia juga tidak kering gitu. Ini paling susah sekali mengakibatkan dia terus kekambuhan. Berapa kalinya itu memang harus dibantu dengan kombinasi dengan dia perawatan sehari-hari dok. Jadi memang sulit sekali untuk ini. Jadi karena ini juga mungkin keratosis pilaris juga ini bukan karena suatu proses yang terjadinya juga berhubungan dengan sedikit agak genetik ya. Jadi makanya dia tuh harus terus diterapi terus. Jadi memang nggak bisa setelah itu hilang itu nggak bisa. Jadi harus terus di-maintain juga dengan sehari-harinya dia diberikan. Jadi sama dengan stretch mark, hampir mirip seperti itu. Jadi orang yang stretch mark juga kalau kita lakukan dengan chemical peeling, walaupun kita sudah lakukan nanti kan, terus harus dikombinasi dengan topikalnya, dengan tretinoin dan sebagainya. Untuk berapa lamanya tetap kita berikan biasanya dari 3 sampai 8 kali kita lihat. Dengan jarak mungkin seminggu atau 2 minggu kita lihat seperti itu. Pasti ada perubahan, tapi hilang total susah. Perubahannya ada, pasien akan puas. Minimal dia 60 sampai 70% sudah teratasi dengan baik. Tapi kalau untuk menghilangkan total susah. Sama dengan kasus stretch mark, ini nggak beda jauh. Atau mungkin kasus melasma, atau yang ochronosis, ya apalagi itu juga sama. Ochronosis juga karena proses inflamasi. Diberikan chemical peeling kadang-kadang tambah akan memperberat di PIH. Ya, ini sama semuanya. Tapi kalau misalnya kasusnya yang sifatnya ke aging, ya ke scar, itu akan lebih baik biasanya, akan lebih kelihatan pertumbuhannya, walaupun dia tidak akan sempurna. Tapi kasus-kasus seperti ini memang kasus-kasus yang saya pun temui demikian. Ya, jadi kalau saya lebih baik yang sifatnya ada ke arah menjadikan melembabkan gitu. Jadi misalnya kita berikan pyruvic acid gitu ya, yang nanti seperti asam laktat
lactic acid bisa diberikan itu. Ya, terima kasih dok. Ya. Untuk selanjutnya dari Dr. Anggun Permatasari, dok, apakah yang harus kita lakukan jika terjadi pori-pori terlihat membesar pasca tindakan chemical peeling? Dan pada wanita hamil, apakah aman dilakukan chemical peeling dan sebaiknya menggunakan yang mana? Ya, kalau untuk yang pori-pori besar memang betul terjadi. Itu biasanya tadi mungkin salah satunya adalah chemical peelingnya tidak merata. Jadi kalau misalnya chemical peelingnya tidak merata, ya kita bisa ulang lagi chemical peeling pada daerah-daerah itu, tapi dengan konsentrasi yang lebih rendah. Atau kita lihat, mungkin kita memberikan moisturizer yang terlalu oily. Ya, terlalu oily itu juga harus perhatikan, karena kan 3 hari pertama kita sebaiknya memberikannya chemical moisturizer. Nah, itu di situ nanti boleh kita memberikan, misalnya kalau sudah tidak merah, bantu dengan memberikan tretinoin. Gitu, seperti itu, dibantu juga, atau bisa diberikan lagi diulang lagi chemical peelingnya pada daerah itu, tetapi tentunya menunggu dulu gitu, dan ganti coba moisturizernya. Umumnya itu karena 2 hal, karena memang tidak merata waktu dilakukan chemical peelingnya, atau pemberian moisturizernya terlalu oily. Itu pasti dua hal itu yang menyebabkan dia tampak teksturnya itu dia merasa tidak baik. Dan kalau untuk wanita hamil, kalau menurut saya yang golongan salisil kan kita nggak bisa berikan, ya sebaiknya memang kita tidak sarankan untuk memberikan chemical peeling pada wanita hamil, ya memang itu dalam kondisi ini, kecuali kalau misalnya kita memberikan, karena chemical peeling ini kan takutnya terjadi absorpsi secara sistemik, ya memang walaupun beberapa juga ada yang memberikan seperti misalnya kayak Mandelik atau Piruvat itu juga diberikan, tetapi menurut saya sebaiknya kita pada waktu yang orang hamil tidak memberikannya, sebaiknya begitu, karena masih asam salisilat itu mengganggu, ya juga jelas itu, ya juga ada tretinoin juga sama, ya kita tidak bisa memberikan pada wanita hamil, walaupun juga ada yang memberikannya misalnya TCA, karena TCA juga digunakan pada tertentu, tapi sebaiknya menurut saya pada wanita hamil kita tunggu dulu deh kehamilan, karena dengan kehamilannya sendiri kita memberikan obat-obat terapi aja dia tidak menyembuhkan secara tuntas, karena pengaruh hormonalnya juga yang dia menjadikan kelainannya pun kelainannya juga tidak baik dengan segera. Jadi seperti wasting time, kita tunggu saja lebih baik. Nah, kalau saya sih pada wanita hamil lebih baik menunggu saja, karena dengan proses terjadi komplikasi burningnya aja dia kadang-kadang mengganggu terjadinya kontraksi. Jadi banyak hal-hal yang kita harus pikirkan. Jadi sebetulnya kalau untuk wanita hamil saya sih tidak begitu menyarankan, walaupun termasuk pada kontraindikasi yang relatif. Saya tidak menyarankannya gitu ya. Oke, baik dok, terima kasih. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya dok. Dari Dr. Lydia Ernawati Rahayu MBiomed. Apakah kita bisa melakukan peeling pada kasus pasien yang komedo atau akne akibat penggunaan produk pemutih atau yang mengandung merkuri, dok? Bisa kita berikan, ya. Misalnya kayak asam salisilat kita berikan, itu untuk yang komedolitik. Jadi kita bisa berikan itu. Silakan diberikan, tapi tentunya lihat dulu keadaan tadi, dianalisis dulu pasien-pasiennya lengkap. Kalau memang itu sudah aman, kita bisa berikan itu asam salisilat, misalnya 30% kita berikan untuk yang sifatnya untuk komedolitik. Kita bisa berikan itu, nggak apa-apa gitu ya, itu kita berikan hal seperti itu, silahkan, karena itu sifatnya adalah politik yang komedo ya, bisa diberikan. Terima kasih dok. Yang terakhir dari Dr. Winda Suryani, izin bertanya dok, untuk kasus akne dan melasma, apakah bisa menggunakan peeling kombinasi misalnya salicylic acid plus glycolic acid dalam 1 kali treatment, atau digunakan peeling tunggal dulu? Jika tunggal, mana yang didahulukan, akne atau melasma? Bisa diberikan. Malah ada yang mencampur dengan TCA juga, ya bisa diberikan. Tetapi yang pertama ada yang AHA dulu. Kita lihatnya AHA dulu. AHA dulu, yang tadi glycolic dulu kita lihat. Nah, kita lihat di situ ada masalah, baru kita oleskan yang lainnya. Jadi yang dinetralisir dulu yang kita berikan. Bisa diberikan. Karena ada beberapa penelitian yang melakukan juga begitu. Dia mencampur glycolic dengan, misalnya ada akne, salisil dengan glycolic dicampurkan, tidak masalah. Malah diberikannya glikoliknya sampai 70% dia berikannya, itu tidak masalah. Tetapi tentunya kita harus berikan hati-hati dengan waktu yang lebih sebentar. Oleskan, jangan sampai ada walaupun tidak frosting tapi bisa menjadi frosting juga pada glikolik. Hati-hati kalau sampai seperti itu. Jadi kalau aman, endpointnya hanya kemerahan sebentar, ya sudah nggak apa-apa, dinatalisir, tunggu sampai lebih mereda kemerahannya, baru kita berikan yang selanjutnya. Jadi tidak apa-apa dikombinasikan. Banyak yang mengkombinasikan. Tapi kalau kita mau aman, satu-satu, mendingan yang jerawatnya dulu kita benerin gitu. Yang setelah jerawat, baru kita berikan yang ini. Dengan waktu misalnya 1 atau 2 minggu kita lihat. Tapi diberikan kombinasi bisa. Ya. Baik, terima kasih banyak penjelasannya yang luar biasa, karena waktu sudah berakhir ini dok. Ya.
Jadi Betul. pertanyaannya tidak semua juga bisa saya jawab. Betul. Mohon maaf teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Nenden atas materinya dan atas kesediaannya berbagi ilmu kepada kami semua. Ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Ya. Dan kita tutup saja acara hari ini. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dilindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai jumpa pada webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Herlinita sebagai moderator dan tentunya juga kepada Dr. Nenden Lili Setiasi sebagai pembicara hari ini. Sebelum kita berpisah hari ini, mungkin kita foto bersama dulu ya antara moderator dan pembicara. Saya mohon maaf tadi kepada pesertanya kalau kecepatan tadi, karena saya melihat materinya sangat banyak, takutnya nggak nyampe gitu, jadi saya lupa diri. Ya. Baik, siap ya dok ya? Saya hitung 3, 2, 1, tahan. Baik, yang kedua, boleh gayanya bebas mungkin ya. 3, 2, 1. Baik, tahan. Siap. Kepada para peserta yang ikut bergabung untuk foto bersama, boleh raise hand supaya kita bisa menggabungkan di panelis. Dan langsung siapkan kameranya untuk diaktifkan ya. Ya, kepada peserta yang sudah bergabung, mohon langsung diaktifkan kameranya. Dan mohon maaf jika tidak bisa bergabung semua karena keterbatasan waktu juga. Dr. Nenden juga mau langsung praktek kembali ya dok ya? Jam 4 ya tadi ya? Jadi mungkin nanti foto bersama sekitar 3 atau 4 kalian. Baik, yang sudah bergabung di sini ada Dr. Deper Widianto sudah mengaktifkan kamera. Dr. Winda Suryani boleh diaktifkan kameranya. Dr. Herni juga sudah bergabung, boleh diaktifkan kameranya. Mbak Yek boleh diaktifkan kameranya Mbak. Dr. Leliana, Dr. Sri Agusni Padilla, Dr. Wulan, Dr. Gabriela. Baik, sudah cukup mungkin ya. Oke, masih ada yang raise hand semua. Dr. Wulan Diahutami boleh diaktifkan kameranya. Dan Dr. Sri, ada Dr. Maya Pramudita juga boleh diaktifkan kameranya. Dr. Mareta, Dr. Juliana, baik saya juga aktifkan kameranya ya. Guys. Saya hitung dalam hitungan ketiga 2 1 langsung bergaya ya. 3, 2, 1. Tahan. Oke, foto kedua. 3, 2, 1. Oke, foto terakhir mungkin lebih ekspresif ya. 3, 2, 1. Tahan. Baik, terima kasih banyak pada para peserta yang bergabung sampai akhir. Sangat banyak sekali yang antusias dengan materi Dr. Nenden. Dr. Nenden, terima kasih banyak atas pemaparannya juga. Dr. Anita, terima kasih banyak sudah menjadi moderator hari ini. Terima kasih. Ya, untuk para peserta ditunggu lagi bergabung untuk di minggu depan ya. Terima kasih, selamat sore. Saya izin ya. Boleh dok, sehat-sehat selalu ya dok ya. Terima kasih untuk semuanya dan juga mohon maaf kalau tadi terlalu cepat untuk hari awal-awalnya ya. Terima kasih dok. Ya, sama-sama baik, Mari Selim. Ya.